Pemuda miskin dibayar ratusan juta oleh CEO cantik agar pura-pura menjadi pacarnya. Namun ternyata keluarganya sudah tahu latar belakang pemuda miskin dan justru menyuruh mereka menikah. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Senin pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti kawasan pinggiran kota. Cakra, 27. Sudah berada di belakang kemudi angkotnya yang butut, trayek kampung sawah terminal kota. Bau solar, keringat, dan sisa kopi pahit menyatu di udara pengap. Di sakunya, telepon pintar murahan bergetar. Panggilan tak dikenal. Iya, halo? Sahutnya, sambil membelokkan kendaraan menghindari lubang. Apakah ini Bapak Cakra Adi Pratama? Suara perempuan di seberang telepon terdengar formal dan dingin. Iya, betul. Maaf, siapa ini? Saya sedang menyetir. Ini dari PT Arandhari Group. Anda dipersilakan datang untuk wawancara tahap kedua pukul 14 di lantai 22, Menara Arandhari. Tolong tepat waktu. Tut panggilan terputus sebelum Cakra sempat bertanya. Dia mengerutkan kening. Wawancara? Ingatannya melayang ke seminggu lalu, saat dia iseng mengisi formulir lowongan daring untuk posisi office boy di perusahaan besar itu, sambil menunggu penumpang di warung kopi. Dia bahkan tak yakin kualifikasinya sebagai lulusan SMK yang bekerja serabutan akan dipanggil. Jam 2 siang, setelah menitipkan angkotnya pada teman, Cakra berdiri di lobi Menara Arandhari yang berlapis marmer. Dia merasa seperti ikan di akuarium raksasa. Pakaiannya, kemeja kotak-kotak biru tua yang sudah lusuh di siku dan celana hitam sederhana, terasa sangat asing di antara para eksekutif berlenggang dengan setelan rapi. Setelah diperiksa security dan diberikan kartu akses, dia naik lift kaca yang melesat cepat. Jantungnya berdebar kencang. Dia diantar oleh resepsionis yang ramah ke sebuah ruang meeting kecil. Dinding kaca, meja panjang, kursi kulit. Dia duduk, merasa kursi itu terlalu mewah untuknya. Tiba-tiba, pintu terbuka. Seorang perempuan masuk. Cakra hampir tersedak udara. Perempuan itu, Indi Arandhari, 26. Memakai blazer putih yang sempurna, rambut hitam lurus diikat rendah, dan tatapannya tajam seperti elang. Cantiknya tak biasa, dingin, dan berjarak. Dia duduk di seberang Cakra, meletakkan sebuah tablet di atas meja, tanpa basa-basi. Terima kasih sudah datang, Pak Cakra, suaranya datar. Saya Indi Arandhari, Direktur Utama. Saya akan langsung ke inti. Cakra hanya bisa mengangguk. Lidahnya terasa kaku. Kami sudah melihat aplikasi Anda untuk posisi office boy. Juga, kami melakukan background check yang cukup mendalam. Indi menatapnya dalam-dalam, seolah menguliti jiwanya. Ayah meninggal saat Anda 15. Anda menjadi tulang punggung. Ibu, Marni, sakit ginjal kronis. Adik, Dika, semester 3 teknik mesin di Universitas Negeri. Anda bekerja sebagai sopir angkot 12 jam sehari, tukang pick-up barang pasar malam, dan kadang freelance service AC. Benar. Cakra merasa dunia berputar. Rasa malu dan sedikit marah membara di dadanya. Iya. Kenapa? Apa ada masalah? Tidak. Justru itu yang saya cari, ujar Indi, sedikit merela kursinya. Saya butuh seseorang dengan profil seperti Anda. Jujur, bekerja keras, terbiasa hidup susah, dan mudah dikenali sebagai orang biasa. Cakra bingung. Maksud ibu? Saya menawarkan Anda sebuah pekerjaan khusus, bukan sebagai office boy. Indi mengambil selembar kertas dan sebuah cek kosong yang sudah ditandatangani. Dia menggesernya ke arah Cakra. Ini adalah cek. Nominalnya akan diisi 250 juta rupiah. Angka itu menggema di telinga Cakra. Ia memandangi cek itu, lalu pada wajah cantik dan dingin di seberangnya, yakin ini adalah lelucon atau skenario tersembunyi. Pekerjaannya sederhana, lanjut Indi, tak peduli dengan kebingungannya. Anda akan berpura-pura menjadi pacar saya selama serangkaian acara keluarga besar.
Yang puncaknya adalah pengumuman pertunangan paksa saya dengan seseorang yang tidak saya cintai. Anda hanya perlu hadir, tersenyum, diam sebisa mungkin, dan terlihat sangat mencintai saya di depan mereka. Kontrak berlaku selama 2 minggu. Setelah acara selesai dan keluarga puas, kita putus. Anda pergi dengan uang ini. Cakra terdiam lama. Pikirannya kacau. 250 juta. Itu cukup untuk biaya cuci darah ibunya selama bertahun-tahun, untuk biaya kuliah Dika sampai selesai, bahkan mungkin sisa untuk usaha kecil. Tapi jiwa nuraninya menjerit. Ini penipuan. Ini menjual harga diri. Kenapa saya? Tanyanya parau. Karena Anda bukan dari dunia saya. Karena Anda terlihat tulus. Dan karena Anda butuh uang, sehingga kecil kemungkinan membocorkan skema ini setelah selesai, jawab Indi blak-blakan. Keluarga saya lelah dengan pria playboy atau pengusaha culas yang mendekati saya. Mereka ingin melihat saya stabil, dengan pria sederhana, baik, dan jelas-jelas tidak mengincar harta. Anda adalah karakter sempurna. Dan jika saya ketahuan, resiko saya, Anda tetap dapat uang penuh, asalkan tidak membocorkan dari pihak Anda. Ada perjanjian kerahasiaan yang harus Anda tanda tangani. Jika Anda melanggar, ada denda yang sangat besar, setara dengan 3 kali lipat nilai kontrak. Indi menjelaskannya dengan tenang, seperti membacakan laporan keuangan. Cakra menatap cek kosong itu. Dia membayangi wajah ibunya yang lesu di rumah sakit. Wajah Dika yang selalu malu meminta uang SPP. Dia membayangkan bisa membeli mesin cuci agar ibunya tak repot, atau membayar kontrakan rumah yang lebih sehat. Lalu dia membayangkan harus berbohong di depan keluarga orang, menjadi boneka dalam sandiwara seorang CEO cantik. Ini gila, gumamnya, lebih pada dirinya sendiri. Memang, sahut Indi, tak menyangkal. Tapi hidup seringkali lebih gila. Saya memberi Anda waktu 24 jam untuk memutuskan. Hubungi sekretaris saya. Indi berdiri, pertanda pertemuan usai. Sebelum pergi, dia menatap Cakra sekali lagi. Pikirkan baik-baik, Cakra. Ini mungkin satu-satunya tawaran dalam hidup Anda yang bisa mengubah segalanya dalam 2 minggu. Perempuan itu pergi, meninggalkan aroma parfum yang halus dan cek kosong yang tergeletak di atas meja mengilat, bagai umpan yang terlalu menggoda untuk ditolak oleh ikan yang kelaparan. Cakra tetap duduk, memandangi angka 0 di cek itu. Di luar jendela kaca, kota Jakarta terhampar dengan segala kemegahan dan kekejamannya. 2 pilihan berat menggantung di pundaknya, tetap jujur dan miskin, atau menjual kebenaran sementara untuk masa depan keluarganya. Napasnya berat. Pertarungan antara idealismenya yang terakhir dan tanggung jawabnya sebagai anak sulung baru saja dimulai. Keheningan di ruang meeting itu terasa menusuk. Cakra masih terpaku pada cek kosong di atas meja. Jarinya hampir-hampir menyentuhnya. Seperti ada energi tak terlihat yang menghalangi. 250 juta rupiah. Angka itu terus berputar di kepalanya, mengerdilkan suara hati kecil yang berteriak, ini salah. Dengan tangan gemetar, ia akhirnya mengambil cek itu, melipatnya, dan menyimpannya dengan hati-hati di saku kemeja dalamnya. Rasanya seperti menyimpan bara api. Ia keluar dari ruangan, melewati lorong-lorong mewah dengan langkah gontai. Para karyawan yang lalu lalang melemparkan pandangan sekilas. Seorang pria berpakaian sederhana dengan ekspresi kosong di lantai eksekutif. Cakra tak peduli. Pikirannya penuh. Sepanjang perjalanan pulang dengan angkot yang lebih padat dari biasanya, keputusannya telah bulat. Ia akan menerima tawaran itu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Ibu Marni yang sudah terlalu lama menahan sakit, untuk Dika yang potensinya tak boleh terhambat biaya, dan untuk secercah harapan agar hidup mereka tak lagi terombang-ambing di garis kemiskinan. Rasa bersalah yang dalam ia pendam, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ini adalah dosa terakhir dan pertama kalinya ia menjual integritasnya. Keesokan harinya, Cakra menghubungi sekretaris Indi, seorang wanita parubaya bernama Bu Yani yang bersuara ramah namun efisien. Pak Cakra, Anda diharapkan besok pagi pukul 9 di butik Elan di Plaza Senayan. Ibu Indi akan menunggu di sana. Jam 9 tepat, Cakra sudah berdiri di depan butik Elan. Displaynya memamerkan gaun-gaun dengan harga yang bisa menutupi biaya hidup keluarganya setahun. Ia menarik napas,
mengusap keringat di telapak tangan di celana, lalu masuk. Suasana dalam butik itu dingin, harum, dan sunyi. Beberapa sales berpakaian sempurna meliriknya. Tatapan mereka cepat berpindah dari wajahnya ke pakaiannya yang lusuh, lalu kembali ke wajahnya dengan ekspresi netral yang dipaksakan. Di tengah ruangan, di atas sofa kulit putih, duduk Indi. Hari ini ia mengenakan setelan trouser warna krem dan blus sutra, rambutnya tergerai lembut. Ia sedang memeriksa sesuatu di tabletnya, tanpa memedulikan sekitar. Kamu tepat waktu. Bagus, ucap Indi tanpa menoleh, seolah sudah merasakan kehadirannya. Ia akhirnya memandang Cakra, matanya menilai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita punya banyak yang harus dilakukan. Seorang desainer butik, seorang pria berambut silver bernama Monsieur Laurent, mendekat dengan senyum tipis. Ini The Project, Indi. Ya, Laurent. Transformasi total. Dari ini, Indi melambaikan tangannya ke arah Cakra, menjadi seseorang yang bisa hadir di meja makan keluarga Arandhari tanpa memicu 1000 pertanyaan. Challenge accepted, M.A. Cherrier, ujar Laurent, lalu memulai pengukurannya pada Cakra yang merasa seperti maneken di tangan ahli. Kita bicara struktur tulang yang bagus, shoulder lebar, tapi postur sedikit membungkuk, kulit terlalu terpapar matahari, tangan kasar. Kita butuh deep treatment. Selama 3 jam berikutnya, Cakra mengalami pengalaman paling aneh dalam hidupnya. Ia diukur, diputar, dan diberi berbagai potongan kain untuk dilihat draperinya. Indi duduk mengamati, sesekali memberi instruksi singkat. Bukan warna itu, terlalu aman. Coba yang navy kusam. Atau, potongan ini terlalu ketat, dia akan tidak nyaman. Cakra terkejut. Indi ternyata memperhatikan detail kenyamanannya. Setelah dari butik, perjalanan berlanjut ke salon pria eksklusif. Rambut Cakra yang awalnya dipotong seadanya di tukang cukur langganan, kini ditata ulang oleh stylist yang berbicara tentang teksture dan volume. Kukunya dibersihkan, kulit wajahnya mendapatkan facial pertama kalinya dalam hidupnya, yang membuatnya merasa sedikit terbakar. Sepanjang proses itu, Indi diam. Ia sesekali menerima telepon atau membalas email, tetapi perhatian utamanya tetap pada transformasi Cakra. Suasana di antara mereka dingin, hanya transaksional. Sorenya, di dalam mobil mewah dengan supir yang mengantar mereka, Indi akhirnya berbicara panjang lebar. Besok, kamu akan bertemu dengan Ibu Sari. Dia adalah konsultan etiket. Dia akan mengajarkanmu segala hal. Cara makan di meja prasmanan yang panjang, cara berjalan, cara duduk, cara bersalaman, bahkan cara menatap lawan bicara. Setiap kesalahan dalam pelatihan akan dicatat dan dikenai denda potongan dari total bayaranmu. Cakra menatapnya, sedikit memberanikan diri. Denda? Itu tidak disebutkan di awal. Detail ada di lampiran perjanjian yang akan kamu tanda tangani nanti malam, jawab Indi dingin. Dunia yang akan kamu masuki punya aturannya sendiri. Kamu tidak bisa hanya datang dengan pakaian bagus. Kamu harus berperilaku. Aku membayar Ibu Sari mahal, dan waktuku berharga. Denda adalah insentif untuk membuatmu serius. Cakra terdiam, merasa seperti kembali ke bangku sekolah, tapi dengan hukuman yang sangat nyata. Apa saja yang harus saya pelajari? Semuanya. Indi memandang keluar jendela. Cara memegang gelas wine meskipun kamu hanya akan minum air. Cara menyantap steak tanpa suara berisik. Cara membuka pembicaraan yang aman dengan orang asing. Cara memandangku. Ia menoleh ke Cakra. Kamu harus memandangku seolah aku adalah hal terpenting di ruangan itu. Bukan dengan kekaguman pada harta atau wajahku, tapi dengan kelembutan. Seperti pria yang benar-benar mencintai. Permintaan itu membuat dada Cakra berdebar aneh. Melakukan semua itu untuk uang adalah satu hal, tetapi memalsukan emosi sedalam itu terasa seperti pelanggaran lain tingkat yang lebih tinggi. Mengapa sampai segitanya? Tanya Cakra, penasaran. Lawan tunangan pilihan keluarga. Indi menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya ekspresi dinginnya retak, menunjukkan kelelahan yang mendalam. Bukan sekadar lawan. Ini adalah pertempuran untuk kedaulatan atas hidupku sendiri. Mereka, orang tuaku, om dan tanteku,
Ingin aku menikah dengan Reza Putra karena merger bisnis akan menggandakan kekayaan keluarga. Mereka tidak peduli bahwa Reza adalah seorang narsisis yang haus kekuasaan, yang sudah selingkuh dengan sekretarisnya sendiri. Mereka hanya melihat angka di laporan keuangan. Suaranya rendah, penuh kepahitan yang tertahan. Aku butuh kejutan. Butuh mereka melihat bahwa ada pilihan lain. Pilihan yang tampaknya lebih aman secara emosional, meski secara finansial tidak menguntungkan. Yaitu kamu. Penjelasan itu membuat Cakra memahami betapa terdesaknya Indi. Perempuan di depannya bukan sekadar CEO kaya dan manja, tetapi seseorang yang terkepung dan berusaha melawan dengan satu-satunya cara yang ia pikir bisa dilakukan, dengan tipu daya. Malam itu, di sebuah apartemen kecil yang disewa Indi sebagai markas pelatihan mereka, Cakra menandatangani perjanjian kontrak yang tebal. Klausul-klausulnya rinci, termasuk pasal denda, terlambat 100.000, kesalahan etiket dasar 250.000, merusak properti selama acara sesuai nilai, dan yang terberat, membocorkan rahasia kontrak, denda 3 miliar rupiah. Cakra menandatanganinya dengan tinta biru, merasa seperti menjual jiwanya secara resmi. Indi memberinya setumpuk dokumen. Ini profil singkat keluargaku, kebiasaan mereka, topik yang aman dan tidak aman untuk dibicarakan. Pelajari. Besok kita mulai pelatihan intensif dengan Ibu Sari. Saat Cakra bersiap pulang, membawa beberapa baju baru yang sudah dipilihkan, Indi menghentikannya di pintu. Cakra, panggilnya. Suaranya sedikit lebih lembut. Aku tahu ini berat. Aku tahu ini memintamu untuk menjadi bukan dirimu sendiri. Tapi percayalah, bagiku ini juga pertaruhan besar. Mari kita jalani ini dengan baik. Untuk kita berdua. Cakra menatap mata Indi yang tiba-tiba terlihat sangat manusiawi, sangat lelah. Ia mengangguk perlahan. Saya akan berusaha, Bu Indi. Panggil aku Indi saja saat kita berdua. Koreksinya. Kamu harus terbiasa. Baik, Indi. Kata itu terasa asing di mulutnya. Perjalanan pulangnya malam itu terasa berbeda. Dia bukan lagi Cakra si sopir angkot biasa. Dia sekarang adalah Cakra, pria dengan kontrak 250 juta, yang akan menyamar menjadi kekasih seorang CEO, dan memasuki dunia di mana kesalahan sekecil apapun bisa berharga sangat mahal. Dunia yang asing, penuh aturan tak tertulis, dan bahaya yang terselubung sutra. Tekanan itu mulai membebani pundaknya, jauh lebih berat dari beban karung beras di pasar. Subuh belum sepenuhnya pecah ketika supir hitam Mercedes-Benz yang dikendarai Pak Hendra, sopir kepercayaan keluarga Arandhari, sudah menunggu di depan apartemen latihan. Cakra, dengan koper baru berisi pakaian-pakaian yang masih terasa asing di kulitnya, sudah siap. Setelah 3 hari pelatihan intensif dengan Ibu Sari yang membuat otak dan ototnya pegal, tibalah saat ujian sebenarnya. Indi muncul dari lift. Dia tak mengenakan setelan kantor, tetapi casual wear yang tetap terlihat mahal. Celana linen putih longgar, tank top satin, dan blazer linen yang digantungkan di bahu. Rambutnya diikat ponytail rendah, tanpa riasan berarti. Dia terlihat lebih muda, lebih santai, namun tetap memancarkan aura ekspensive. Sudah siap? Tanyanya singkat, matanya menyapu penampilan Cakra. Hari ini Cakra memakai polo shirt navy sederhana dan chino beige hasil kurasi Laurent. Ia terlihat rapi, bersih, dan yang paling penting, bisa blend in. Sesiap mungkin, jawab Cakra, berusaha terdengar percaya diri. Perjalanan ke puncak memakan waktu 2 jam. Indi sebagian besar diam, memandang keluar jendela atau membalas pesan. Cakra memanfaatkan waktu untuk sekali lagi menghafal dokumen yang diberikan. Ayah Indi, Hananto Arandhari, 58, taipan properti yang disegani sekaligus ditakuti. Ibu Radhi, 55, filantropis dan mantan sosialita yang sangat memperhatikan detail. Kakak tertua, Galang, 35, direktur operasional yang ambisius dan sinis. Kakak kedua, Devina, 32, yang menikah dengan pengusaha Jerman dan jarang pulang, tetapi kali ini datang khusus. Dan target utama mereka, Reza Putra, 30, tunangan pilihan keluarga, direktur utama Putra Land, yang digambarkan sebagai ular yang mengenakan dasi Brioni. Pamit sebentar, ucap Indi tiba-tiba, memecah keheningan.
Dia mengambil tas kecilnya dan membuka kaca penghalang ke sopir. Hendra berhenti di rest area depan. Sesampai di rest area, Indi memimpin Cakra ke bangku di pojok yang agak sepi. Dia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. "Ini," katanya, membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah jam tangan sederhana bermerek terkenal. "Pakai ini." Reza sangat memperhatikan aksesori. Dia akan scan kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam 5 detik pertama. Jam ini akan memberimu kredibilitas awal. Cakra mengamati jam itu, berat dan dingin di tangannya. "Ini harus dikembalikan kan?" "Tentu. Ini bagian dari prop," jawab Indi. Lalu, dengan suara lebih rendah dan serius, dia menatap mata Cakra. "Sekarang, kita harus menyamakan persepsi. Bagaimana kita bertemu di acara amal panti asuhan yang Anda dan Ibu Radhi kunjungi bulan lalu?" "Saya ada di sana sebagai relawan," Cakra menjawab lancar, sesuai skrip yang sudah dilatih. "Bagus. Lalu bagaimana kamu memulai percakapan?" "Saya menawarkan Anda segelas jus karena Anda terlihat kepanasan. Lalu kita ngobrol tentang program pendidikan untuk anak-anak panti. Dan apa yang membuatku tertarik padamu? Karena saya mendengarkan dengan tulus. Dan saya bilang bahwa kesuksesan bukan hanya tentang uang, tapi tentang seberapa banyak kita memberi dampak baik, sekecil apapun." Cakra mengucapkan kalimat itu dengan sedikit malu, karena itu memang prinsip hidupnya yang sebenarnya. Indi menganggap puas. "Good. Pegang itu. Karaktermu adalah pria idealis, pekerja keras, rendah hati, tapi punya prinsip. Itu yang akan membuat mereka, terutama ibuku, melunak. Tapi ingat," dia mencondongkan badan, "Galang dan Reza akan mencoba menjebakmu. Mereka akan menanyakan hal-hal spesifik tentang investasi, politik, atau tren yang tidak kamu kuasai. Strategimu. Acknowledge dengan jujur bahwa itu bukan bidang saya, alihkan dengan bertanya pendapat mereka, atau dengan lembut arahkan topik ke hal-hal yang lebih umum seperti keluarga atau hobi." Cakra menjawab sesuai arahan Ibu Sari. Indi tersenyum tipis. Senyum pertama yang tulus hari itu. "Kamu siswa yang cepat belajar. Ibu Sari memujimu. Tapi lapangan berbeda dengan latihan. Hari ini, kita hanya warming up. Acara besar adalah besok malam. Hari ini hanya kumpul-kumpul informal." Mobil kembali melaju. Saat gerbang villa megah keluarga Arandhari terbuka, jantung Cakra berdegup kencang. Villa itu seperti istana kecil yang bersembunyi di balik hutan pinus, dengan taman yang luas dan kolam renang infinity yang memantulkan langit. Saat mereka turun dari mobil, seorang pria tinggi, berotot, dengan potongan rambut rapi dan kemeja polo bermerek sudah berdiri di teras. Senyumnya lebar, terlalu sempurna. "Indi, akhirnya datang juga," ujarnya, melangkah mendekat dan mencium pipi Indi. Lalu, matanya yang tajam beralih ke Cakra. "Dan ini pasti, Cakra, sudah sering dengar dari Indi." Tangannya terulur. Cakra bersalaman, berusaha mengingat firm handshake yang diajarkan Ibu Sari. Kuat, tapi tidak mencengkeram, 2 ayunan, lalu lepas. "Ini Reza," kata Indi, dengan nada datar yang hanya bisa dideteksi oleh Cakra yang sudah 3 hari mengamatinya. "Senang bertemu, Reza," sahut Cakra. "Lagi-lagi, senang bertemu," balas Reza, namun matanya seperti kamera pemindai. Berhenti sebentar di jam tangan Cakra, lalu di sepatunya, sebelum kembali ke wajahnya. "Perjalanan lancar." "Sangat. Pemandangannya indah," jawab Cakra, berusaha netral. Mereka masuk. Interiornya hangat namun megah. Perpaduan kayu, batu alam, dan seni modern. Di ruang keluarga yang luas, keluarga sudah berkumpul. Pak Hananto sedang membaca koran di kursi leather. Ibu Radhi sibuk mengatur bunga di vas, sementara Galang sedang asyik berdebat tentang saham melalui telepon. Saat Indi memperkenalkan Cakra, semua mata tertuju padanya. Tatapan Pak Hananto berat dan penuh pertimbangan. Tatapan Ibu Radhi penuh keingintahuan dan analisis detail, dari caranya berdiri hingga cara melipat tangan. Galang, setelah menutup telepon, mendekat dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Jadi kamu yang sudah merebut hati adikku," ujar Galang,
bersalaman. Genggamannya kuat, sengaja menekan. Dengar-dengar kamu aktif di kegiatan sosial? Mulia sekali. Tapi bisa menghidupi keluarga dengan itu? Galang, tegur Ibu Rathi halus. Bukan penghidupan utama, Mas, jawab Cakra dengan tenang, sesuai arahan untuk memanggil Mas pada Galang. Saya punya usaha logistik kecil-kecilan. Sosial adalah panggilan hati. Usaha logistik? Menarik. Angkutan barang jenis apa? Volume berapa per bulan? Galang menyelidik. Indi menyelipkan tangannya ke lengan Cakra, sebuah isyarat yang terlatih namun terasa hangat. Galang, nanti saja bisnisnya dibahas. Cakra pasti lelah setelah perjalanan. Kita kan baru warming up. Sepanjang siang, Cakra berusaha bertahan. Saat makan siang prasmanan, ia berusaha mengingat tata cara makan. Saat ngobrol, ia berusaha menjaga kontak mata dan tersenyum. Reza seperti hantu, selalu muncul di sampingnya, melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya biasa namun mengandung kait. Kamu tinggal di daerah mana? Oh, sana? Ada proyek properti ayahku dekat situ. Harganya sudah naik 300% dalam setahun. Kamu tidak tertarik investasi? Cakra hanya tersenyum. Saya lebih senang investasi pada orang, Mas Reza. Pada pendidikan adik saya, pada kesehatan ibu. Jawaban itu membuat Ibu Rathi tersenyum kecil dari seberang ruangan. Tapi membuat Galang dan Reza bertukar pandangan singkat. Sorenya, saat yang lain beristirahat, Indi menarik Cakra ke taman belakang. Bagaimana? Tahan? Tanyanya, suara rendah. Seperti berjalan di atas kawat berduri, jawab Cakra jujur, mengusap keringat di pelipis. Reza, dia seperti ingin memakan saya hidup-hidup. Dialah ancaman terbesar. Tapi kamu tadi bagus. Jawabanmu tentang investasi pada orang, itu brilian. Ibu terkesan. Itu bukan akting, Indi. Itu benar. Bantah Cakra lembut. Indi menatapnya, dan untuk sesaat, ada sesuatu yang meleleh di balik dinding esnya. Aku tahu, bisiknya. Lalu, dengan tiba-tiba, dia menepuk pundak Cakra. Istirahat dulu. Malam nanti kita makan malam santai. Besok adalah hari yang sebenarnya. Saat Cakra menuju kamar tamu yang disediakan, kamar yang lebih besar dari seluruh rumah kontrakannya, ia merasa lelah yang amat sangat. Bukan lelah fisik, tapi lelah mental karena terus-menerus waspada, berakting, dan mengingat 1000 aturan. Di balik pintu, ia membuka dompetnya dan melihat foto lama ibunya dan Dika. Itu mengingatkannya pada alasan utama ia berada di sini. Ia menarik napas panjang, menyegarkan kembali tekadnya. Malam harinya, di tengah api unggun di tepi kolam, suasana tampak lebih rileks. Pak Hananto mulai melontarkan pertanyaan yang lebih dalam, bukan tentang harta, tapi tentang prinsip hidup, tentang pandangan Cakra terhadap keluarga. Cakra menjawab dengan jujur, dari hati, tentang pentingnya kehadiran dan tanggung jawab. Ibu Rathi semakin sering mengangguk. Indi, yang duduk di sebelah Cakra, secara naluriah meletakkan kepalanya di pundak Cakra saat angin malam bertiup kencang. Itu adalah gerakan tak terduga, tidak ada dalam skrip. Cakra kaku sejenak. Lalu, didorong oleh naluri atau mungkin keinginan untuk membuat sandiwaranya lebih meyakinkan, ia dengan hati-hati mengalungkan tangannya di bahu Indi, menariknya lebih dekat. Dari seberang api unggun, Reza memandang mereka dengan senyum yang tetap terpampang di wajahnya. Tapi matanya, yang mencerminkan nyala api, sama dinginnya dengan es. Ia mengangkat gelas winenya, memberi salam diam-diam pada Cakra, sebelum menenggaknya habis. Sebuah isyarat perang yang sunyi. Cakra merasakan pandangan itu. Di bawah kerlip bintang dan hangatnya api, di balik kenyamanan palsu dari pelukan mereka, ia tahu, pemanasan sudah usai. Pertempuran sesungguhnya akan segera dimulai. Dan ia tidak hanya harus melindungi rahasia kontraknya, tetapi juga mulai melindungi perasaan aneh yang mulai tumbuh di dadanya saat Indi bersandar padanya. Perasaan yang sama sekali tidak tercantum dalam klausul perjanjian manapun. Senin pagi, setelah weekend yang penuh ketegangan di villa, Jakarta kembali diterpa rutinitasnya yang keras. Reza Putra duduk di kantornya di lantai 40 Menara Putra Land, memandang ke bawah ke lalu lintas yang seperti rangkaian semut.
Weekend di Villa Arandhari meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Cakra. Pria itu terlalu polos. Terlalu mulus. Dalam dunia Reza, tidak ada yang benar-benar polos. Masuk, sahutnya saat terdengar ketukan. Seorang pria berbadan sedang dengan kacamata frameles, mengenakan jas sederhana, masuk. Dia adalah Argo, detektif swasta yang sering Reza gunakan untuk urusan-urusan yang memerlukan kejelian di luar hukum. Laporan awal, Pak Reza, ujar Argo, meletakkan sebuah tablet di atas meja. Mengenai Cakra Adi Pratama. Reza menyilangkan kaki, mendengarkan dengan mata setengah tertutup. Lanjutkan. Profil resmi sesuai yang ia berikan pada keluarga Arandhari, 27 tahun, lulusan SMK jurusan Teknik Kendaraan Ringan, pengusaha logistik kecil, aktif sosial di panti asuhan, Kasih Bunda. Alamat, sebuah rumah kontrakan di Jalan Merpati 45, Kampung Sawah. Dan fakta di lapangan, potong Reza. Argo menyentuh layar tablet, membuka serangkaian foto. Ini dia di belakang kemudi angkot trayek Kampung Sawah Terminal Kota, plat B 1743XA. Ini dia mengangkut karung-karung beras di Pasar Induk Ramat Jati, pukul 3 pagi. Dan ini dia sedang memperbaiki AC di sebuah warung kopi, minggu lalu. Reza menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Sopir angkot, kuli pasar, teknisi AC, pop, meriah. Dan usahanya yang kecil-kecilan? Tidak ada izin usaha yang tercatat atas namanya. Tidak ada kendaraan logistik. Tidak ada kantor. Dia terdaftar sebagai sopir freelance pada sebuah koperasi angkot dan sebagai tukang freelance di beberapa aplikasi jasa reparasi. Reza mengangguk puas. Jadi, seorang penipu kelas 3. Indi menyewa seorang aktor miskin untuk memainkan peran pangeran berkuda putih. Dia berdiri, berjalan mendekati jendela. Tapi untuk apa? Hanya untuk menggagalkan pertunangan denganku? Itu terlalu naif. Pasti ada hal lain. Pikirannya bekerja cepat. Selidiki transaksi keuangan terakhirnya. Apakah ada setoran besar? Hubungannya dengan Indi Arandhari, kapan dan di mana pertama kali bertemu, menurut catatan nyata, bukan cerita dongeng mereka. Sudah kami lacak, Pak. 2 hari sebelum dipanggil ke Menara Arandhari, rekening Cakra hampir kosong. Tapi 3 hari setelahnya, ada setoran tunai 5 juta rupiah ke rekeningnya. Bukan dari perusahaan Arandhari, tapi dari akun pribadi atas nama Yani Suryadi. Sekretaris Indi, gumam Reza. Uang muka. Dia merasa puzzle mulai tersusun. Lanjutkan pengawasan. Saya butuh bukti yang tak terbantahkan. Foto atau rekaman percakapan mereka yang membahas kontrak ini. Dan selidiki juga keluarganya. Ibu dan adiknya. Mereka bisa menjadi titik lemah. Baik, Pak. Sementara Argo melanjutkan tugasnya, Reza duduk kembali. Dia tidak hanya akan membeberkan penipuan ini. Dia akan menggunakannya sebagai tuas untuk mendapatkan lebih banyak dari keluarga Arandhari. Bukan hanya Indi sebagai istri, tetapi konsesi bisnis yang lebih besar. Cakra hanyalah bidak kecil di papan caturnya. Di sisi lain kota, di kantor pribadi Pak Hananto di rumah megah mereka di Menteng, suasana penyelidikan berlangsung dengan nada yang berbeda. Jadi, menurutmu, bagaimana anak ini, Sari? Tanya Pak Hananto pada Ibu Rathi, yang sedang merapikan berkas-berkas di meja suaminya. Ibu Rathi menghela napas, duduk di kursi di seberang. Dia, tulus, Han. Terlalu tulus untuk dunia kita. Cara dia menatap Indi, cara dia menjawab pertanyaan tentang keluarga, itu tidak terasa dipaksakan. Atau dia aktor yang sangat baik, timpal Pak Hananto, matanya tajam. Kita tidak bisa terlalu naif. Indi kita keras kepala. Dia bisa saja merancang semua ini. Tapi untuk apa? Hanya untuk menolak Reza? Dia bisa lakukan dengan cara lain, bantah Ibu Rathi. Kita bicara tentang Indi. Dia memilih cara paling dramatis. Pak Hananto membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat. Aku sudah menyuruh Dani melakukan pengecekan. Dani adalah kepala keamanan pribadi sekaligus tangan kanan Pak Hananto, mantan anggota kepolisian yang sangat dipercaya. Dan, tanya Ibu Rathi,
Penasaran? Pak Hananto mengeluarkan beberapa foto dan laporan singkat. Foto-foto yang sama seperti yang dimiliki Reza. Cakra menyetir angkot, menjinjing karung, memperbaiki AC. Tapi ada tambahan. Foto Cakra menyuapi ibunya yang sedang sakit di sebuah klinik sederhana. Foto Cakra mengantar adiknya ke kampus dengan angkot, dan laporan sumbangan rutin ke panti asuhan. Jumlahnya kecil, 50-100 ribu sebulan, tetapi konsisten. Ini dia. Cakra Adi Pratama yang sebenarnya, ujar Pak Hananto. Bukan pengusaha logistik, tapi seorang pejuang keluarga yang bekerja 3 jobs, jujur, dan punya hati. Ibu Rathi memandangi foto Cakra dan ibunya. Matanya berkaca-kaca. Oh, Han, lihat ini. Di tengah kesulitan seperti ini, dia masih menyisihkan untuk panti. Dan lihat caranya memandang ibunya, penuh kasih. Ya, integritasnya bersinar, meski dalam lumpur kemiskinan. Aku Pak Hananto, suaranya lebih halus. Tapi ini menimbulkan pertanyaan lain. Mengapa dia berbohong? Dan mengapa Indi membantunya berbohong? Uang, bisik Ibu Rathi. Lihat laporan keuangannya yang tiba-tiba ada setoran 5 juta. Indi pasti membayarnya. Ini seperti kontrak. Pacaran kontrak, gumam Pak Hananto, menggeleng. Indi, kenapa harus rumit itu? Karena dia merasa terpojok, Han. Karena kita mendorongnya ke Reza dengan alasan bisnis, bukan cinta, jawab Ibu Rathi dengan nada menyesal. Dia merasa ini satu-satunya cara untuk membeli waktu. Pak Hananto mendesah panjang. Kita memang salah. Tapi penipuan tetaplah penipuan. Kita harus konfrontasi mereka. Tunggu, ucap Ibu Rathi, menaruh tangannya di atas tangan suaminya. Jangan dulu. Mari kita lihat dulu. Apa tujuan Indi? Hanya menolak Reza? Atau ada hal lain? Dan lihat Cakra ini. Lihat karakternya yang sebenarnya. Daripada kita memaksa Indi pada Reza yang kita tahu bermuka dua, Dani juga sudah melaporkan kecurangannya dengan proyek tambang itu. Mungkin ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Untuk membawa angin segar ke keluarga kita. Untuk memberi Indi kesempatan memilih seseorang yang tulus, meski dari dunia yang berbeda. Dan untuk mengajari kita semua tentang apa yang benar-benar penting. Ibu Rathi memandang foto Cakra lagi. Anak ini, dalam kebohongannya, justru menunjukkan kebenaran yang lebih besar tentang siapa dirinya. Pak Hananto termenung. Logika bisnisnya mengatakan ini adalah kekacauan yang harus segera dihentikan. Tapi hati nuraninya, dan laporan tentang Reza yang mulai bermain api dengan kompetitor, membuatnya berpikir ulang. Baik. Akhirnya dia bersuara. Kita diamkan dulu. Tapi kita perketat pengawasan. Pada Reza dan pada Cakra. Saya ingin tahu sampai sejauh mana permainan ini akan berlangsung, dan apa yang sebenarnya ada di hati Indi, dan hati pemuda miskin ini. Di kamar kosnya yang sempit, Cakra tidak tahu bahwa hidupnya sedang diurai-urai oleh dua kekuatan yang bertolak belakang. Dia baru saja menerima telepon dari klinik. Biaya cuci darah ibunya bulan ini naik. Uang 5 juta dari Indi sudah hampir habis untuk biaya hidup dan uang kuliah Dika. Tekanan finansial kembali menjepit. Saat itu, teleponnya berdering. Dari Indi. Cakra, besok ada acara charity golf ayah saya. Kamu harus datang. Pakailah setelan yang Lauren siapkan. Jam 7 pagi, supir akan menjemput. Baik, Indi. Dan, Cakra, suara Indi terdengar ragu. Reza akan ada di sana. Dia seperti hiu yang mencium darah. Hati-hati. Ia tahu sesuatu? Tanya Cakra, waspada. Aku tidak yakin. Tapi instingku mengatakan dia sedang mengumpulkan senjata. Tetaplah dekat denganku besok. Jangan pernah sendirian dengannya. Setelah telepon putus, Cakra memandangi langit-langit kamarnya yang bocor. Dia terjebak di antara dua api. Tekanan dari Reza yang mungkin akan menghancurkannya, dan tekanan dari kontrak yang memaksanya terus berbohong. Namun, ada satu tekanan baru yang tidak terduga. Perasaannya sendiri setiap kali mendengar suara Indi yang khawatir, atau mengingat sentuhannya yang tiba-tiba di villa. Di kedalaman hatinya, sebuah konflik baru mulai tumbuh.
antara tugasnya sebagai pacar bayaran dan keinginan yang semakin kuat untuk benar-benar melindungi wanita yang mulai ia kenal, bukan sebagai CEO, tapi sebagai Indi, seorang perempuan yang juga terluka dan berjuang. Sementara itu, di dua lokasi berbeda, Argo dan Dani terus mengumpulkan potongan-potongan informasi. Jejak-jejak digital, percakapan di warung kopi, transaksi kecil-kecilan. Jaring-jaring investigasi itu secara diam-diam mengencang, tanpa disadari oleh Cakra, yang hanya berusaha bertahan dari gelombang kehidupan yang tiba-tiba menghanyutkannya jauh dari dermaga yang ia kenal. Pukul 6 pagi, matahari belum sepenuhnya menguasai langit Jakarta yang berkabut polusi. Cakra sudah berdiri di depan cermin kamar kosnya, mengenakan setelan golf yang disiapkan Laurent, polo shirt katun premium berwarna putih biru muda, celana chino coklat, dan sepatu golf kulit yang masih kaku. Topi baseball dengan logo merek terkenal tergeletak di tempat tidur. Ia merasa seperti kostum, bukan pakaian. Sopir Indi, Pak Hendra, sudah menunggu. Perjalanan ke klub golf eksklusif di kawasan Sentul dilalui dalam keheningan yang tegang. Indi, yang duduk di sampingnya, juga terlihat lebih pendiam dari biasa. Dia memakai setelan golf perempuan yang stylish, rambutnya dikepang rapi ke belakang, namun matanya memiliki lingkaran hitam halus. "Kamu tidur?" tanya Cakra, berusaha memecah ketegangan. "Tidak banyak," jawab Indi singkat. Dia memandang keluar jendela. "Acara ini adalah favorit ayah. Semua kolega bisnis terpentingnya akan ada di sini. Reza akan menjadi bintang, karena dia juara klub golf di sini. Cabang olahraga elit lainnya yang tidak saya kuasai," gumam Cakra tanpa sadar. Indi menoleh padanya. Untuk pertama kalinya pagi itu ada cahaya di matanya. "Kamu tidak perlu menguasainya. Kamu hanya perlu bertahan. Ikuti aku," tersenyum, "dan jika diajak bermain, tolak dengan halus. Bilang kamu lebih senang menemani aku atau ibu. Itu akan terlihat manis." Tiba di klub, kemewahan sekali lagi menyergap. Hijauannya terlalu hijau, terlalu sempurna. Bangunan klub bergaya kolonial, dan pelayan-pelayan berseragam putih sudah siap menyambut. Pak Hananto, Ibu Rathi, dan Galang sudah ada di driving range. Begitu pula Reza, yang sedang memamerkan swing yang sempurna, diiringi decak kagum beberapa tamu. Saat Indi dan Cakra mendekat, Reza menyelesaikan pukulannya dengan elegan, lalu berbalik dengan senyum lebar. "Indi, Cakra, perfect timing. Ayo kita warming up bersama." "Kami lihat dulu, Reza." "Cakra belum sarapan," sahut Indi sambil meraih tangan Cakra, sebuah gerakan yang kini terasa lebih natural. "Ah, jangan begitu dong. Biar saya ajari yang dasar-dasar." "Cuma puting," bujuk Reza, tapi nada permintaannya seperti perintah. Matanya menantang. Pak Hananto yang melihat interaksi itu, mendekat. "Bagus, Cakra. Coba saja. Olahraga ini baik untuk relasi." Ada sesuatu dalam tatapannya yang seperti sedang menguji. Terjebak, Cakra akhirnya mengangguk. Indi memandangnya dengan cemas. Di putting green, Reza dengan santai menjelaskan dasar-dasarnya, namun penjelasannya penuh dengan jargon teknis yang membingungkan. "Perhatikan grip MU, jangan terlalu strong. Postur MU, spine angle harus netral. Dan stroke MU harus seperti pendulum, dari bahu, bukan pergelangan tangan." Cakra mencoba, tetapi tongkat golf terasa asing dan tidak seimbang di tangannya. Pukulan pertamanya meleset jauh. Bolanya bahkan tidak menyentuh hole. "Ah, jangan khawatir. Mari saya bantu posisimu," ujar Reza tiba-tiba, dan sebelum Cakra menolak, Reza sudah berada di belakangnya. Tangannya menutupi tangan Cakra di grip, tubuhnya hampir menempel. Ini invasif, dan sengaja merendahkan. Cakra bisa mencium aroma parfum mahal dan hawa superioritas dari Reza. Indi bergerak maju. "Reza, biarkan dia." "Tenang, Indi. Saya hanya membantu," potong Reza. Lalu dengan suara rendah yang hanya terdengar oleh Cakra, dia berbisik. "Kamu harus terbiasa dengan alat-alat yang harganya setara dengan setahun penghasilanmu, bukan? Atau mungkin kamu lebih nyaman dengan kunci pas dan dongkrak?" Cakra mengeras. Amarah memanas di dadanya. Tetapi ingat akan kontrak, akan keluarganya yang butuh uang, ia menahannya.
Ia menarik diri dari pelukan Reza. Terima kasih. Tapi saya rasa saya perlu belajar sendiri dulu dasar-dasarnya. Reza tersenyum, mundur. Tentu. Maaf kalau saya terlalu bersemangat. Tapi matanya berkata, aku tahu permainanmu. Acara berlanjut ke turnamen Scramble Amal. Cakra berpasangan dengan Indi, Ibu Rathi, dan seorang pengusaha senior. Reza sengaja berada di flight berbeda, namun selalu berada di dekat mereka saat jeda. Saat makan siang prasmanan di klub Bose, ujian sesungguhnya dimulai. Mereka duduk di meja besar bersama beberapa kolega terdekat Pak Hananto. Pembicaraan beralih ke ekonomi global dan dampaknya pada properti di Indonesia. Sekarang ini, hanya investor yang punya visi jangka panjang dan risk apetite tinggi yang akan bertahan, ujar salah satu kolega, Pak Budi. Cakra, sebagai pengusaha muda, bagaimana? Kamu membaca peluang di tengah ketidakpastian ini? Semua mata tertuju padanya. Indi di sampingnya hampir tidak bernapas. Reza, di seberang meja, menyandarkan dagunya dengan santai, menunggu pertunjukan. Cakra menelan ludah. Ini adalah momen yang ditakuti dari pelatihan dengan Ibu Sari. Ia mengambil napas. Maaf, Pak Budi. Bidang properti bukan keahlian saya. Saya lebih memahami logistik dan bagaimana menjaga barang tetap bergerak dari titik A ke B, terutama untuk kebutuhan pokok. Dalam ketidakpastian apapun, orang tetap butuh makan dan butuh barang. Itulah yang saya pegang. Jawaban yang jujur dan berakar pada realitas. Beberapa orang mengangguk, terkesan dengan kerendahan hati dan kejelasannya. Tapi Reza tidak melepaskan. Logistik yang menarik. Dengan maraknya e-commerce, pasti volume meningkat. Tapi kan ada isu last mile delivery yang mahal. Bagaimana perusahaan logistikmu mengatasi itu? Cakra? Apakah pakai crowdsourcing seperti yang banyak startup lakukan? Ini jebakan. Reza tahu Cakra tidak punya perusahaan logistik. Indi mencoba menyelamatkan. Reza, ini acara santai. Tidak, sayang, aku penasaran. Cakra kan bilang punya usaha di bidang itu. Aku ingin belajar dari pengalaman praktisnya, sahut Reza manis, namun racunnya tetes. Cakra merasakan keringat dingin. Ia melihat tatapan Pak Hananto yang tenang namun mengamati. Ia harus berpikir cepat. Berpura-pura memiliki pengetahuan teknis akan berisiko. Maka, ia memilih jalan lain, jalan yang tulus. Dengan segala hormat, Mas Reza, mulainya, suaranya tenang. Perusahaan saya sangat kecil. Lebih tepatnya, saya sendiri yang mengelola beberapa armada kecil untuk pedagang di pasar. Last mile bagi kami bukan teori, tapi kenalan baik dengan ibu-ibu penjual sayur dan supir-supir yang tahu gang mana saja yang bisa dimasuki. Kami mengatasi mahalnya biaya dengan gotong royong dan kepercayaan. Mungkin tidak canggih, tapi itulah yang membuat kami bertahan. Jawaban itu, lagi-lagi, berasal dari pengalaman hidupnya yang sesungguhnya, mengangkut barang untuk pedagang pasar. Suasana di meja berubah. Para eksekutif senior yang lelah dengan jargon bisnis, justru terpesona oleh cerita sederhana tentang ekonomi akar rumput. Sangat menarik, Nak, ujar Pak Budi. Kadang kita di Menara Gading lupa bagaimana roda ekonomi sebenarnya berputar di bawah. Ibu Rathi tersenyum bangga. Indi melepaskan napas lega di bawah meja. Jarinya tanpa sadar menyentuh tangan Cakra. Tapi Reza tidak puas. Senyumnya kaku. Filosofi yang bagus. Tapi dalam skala bisnis keluarga seperti Arandhari Group, sentimen saja tidak cukup. Butuh angka, strategi, dan koneksi yang tepat. Pandangannya menatap tajam ke Indi, mengingatkan pada koneksi yang dia wakili. Makan siang usai dengan Cakra berhasil melewati badai, tapi dengan energi yang terkuras. Saat acara bubar dan mereka bersiap pulang, Reza menghampiri Cakra di tempat parkir, saat Indi sedang berbicara dengan ibunya. Penampilan yang bagus hari ini, gumam Reza, suaranya rendah dan datar. Kau sangat baik dalam memainkan peran, pria sederhana nan bijaksana. Tapi aku penasaran, berapa harga yang Indi pasang untuk aktingmu yang meyakinkan itu? 100 juta? 200? Cakra menahan gejolak di dada. Saya tidak mengerti maksud Mas Reza.
Ah, tentu saja. Reza mendekat, hingga jarak mereka hanya beberapa inci. Bermainlah sebentar lagi. Nikmati sutra dan champagne. Tapi ingat, setiap sandiwara ada akhirnya. Dan ketika tirahmu jatuh, aku akan ada di sana untuk memastikan kamu kembali ke got tempatmu berasal, tanpa satu sen pun dari uang haram itu. Atau lebih buruk. Dia menepuk-nepuk bahu Cakra dengan keras, lalu pergi dengan langkah percaya diri. Cakra berdiri kaku. Darahnya mendidih namun sekaligus membeku oleh ancaman yang sangat nyata. Saat Indi kembali, dia melihat wajah pucat Cakra. Apa yang dia katakan? Tanya Indi khawatir. Cakra menggeleng, memaksakan senyum lelah. Tidak penting. Mari kita pulang. Di dalam mobil, dalam kehencingan, beban di pundak Cakra terasa berlipat ganda. Ia tidak hanya melawan kecurigaan, tapi sekarang juga ancaman langsung. Dan di tengah semua itu, perasaan tidak karuan saat Indi memandangnya dengan kekhawatiran tadi, perasaan yang semakin tidak bisa ia ingkari, hanya menambah rumit segalanya. Lapangan golf yang hijau dan damai itu ternyata adalah medan perang tanpa senjata yang paling berbahaya yang pernah ia masuki. Dan ia baru saja selamat dari pertempuran pertama, dengan musuh yang kini tahu persis di mana kelemahannya. Suasana di dalam Mercedes yang melaju meninggalkan klub golf masih membeku. Indi duduk tegak. Jari-jarinya memilin-milin ujung blazernya. Ia melihat Cakra dari sudut matanya. Pria itu menatap keluar jendela. Rahangnya terkunci erat, bahunya tegang bagai batu. Katakan padaku apa yang Reza bicarakan, desak Indi. Suaranya lebih keras dari yang ia rencanakan. Cakra menghela napas. Masih enggan menatapnya. Dia tahu, Indi. Atau setidaknya sangat yakin. Dia menyebut angka. Menyebut acting. Dia mengancam akan mengembalikan saya ke God. Indi menutup matanya sesaat. Rasa bersalah menusuk. Aku minta maaf. Aku menyeretmu ke dalam ini. Kamu membayar untuk itu, jawab Cakra datar. Dan kalimat itu terasa seperti tamparan bagi mereka berdua. Ini transaksi. Saya hanya tidak menyangka akan seperti ini. Keheningan kembali menyergap. Indi membatalkan rencana untuk langsung pulang ke apartemen latihan. Hendra, pintanya pada sopir, lewati jalan alternatif yang lebih sepi. Mobil belok meninggalkan jalan tol, memasuki jalur yang lebih berkelok-kelok di daerah perbukitan. Pemandangan berubah dari kemewahan yang tertata rapi menjadi pemandangan pedesaan yang sederhana. Cakra mulai mengenali daerah ini, daerah dekat villa, tapi lebih ke bawah, dekat permukiman warga. Kita kemana? Tanyanya. Aku butuh udara. Dan kafe di klub tadi terasa palsu, jawab Indi. Matanya mencari-cari sesuatu di jalan, lalu ia melihat sebuah warung kopi sederhana di tepi jalan, dengan beberapa kursi plastik dan tenda biru yang sudah kusam. Berhenti di sini. Hendra mengerutkan kening, ragu. Neng, tempatnya. Di sini saja, Pak, potong Indi tegas. Warung kopi itu sepi, hanya ada seorang bapak parubaya yang sedang duduk sendiri. Aroma kopi tubruk dan gorengan menyeruak. Indi, dengan setelan golfnya yang mahal, duduk di kursi plastik tanpa ragu. Cakra, masih dalam pakaian golfnya, duduk di depannya, merasa seperti berada dalam dimensi lain. Kakak, pesan 2 kopi hitam dan gorengan apa saja, pinta Cakra pada penjaga warung, sudah kembali ke bahasanya yang natural. Mereka duduk dalam diam sejenak, mendengarkan deru angin dan kicau burung. Suasana klub golf yang menegangkan perlahan mencair. Ini dunia yang sangat berbeda, gumam Indi, memandang sekeliling. Tapi rasanya lebih nyata. Karena ini nyata, sahut Cakra lembut. Di sini tidak ada yang perlu dibuktikan. Orang minum kopi karena haus atau butuh teman ngobrol, bukan untuk networking. Kopi datang, panas dan pekat dalam gelas kaca tebal. Indi meniupnya perlahan sebelum meneguk. Matanya membesar. Ini enak. Cakra nyaris tersenyum. Kopi asli, bukan blend fancy. Indi meletakkan gelasnya, menatap Cakra dengan serius. Ceritakan tentang keluargamu. Yang sebenarnya, bukan yang di dokumen. Cakra menatapnya, ragu.
Tapi ada ketulusan di mata Indi yang membuat pertahanannya runtuh. Ia menceritakan tentang ayahnya, sopir truk, yang meninggal dalam kecelakaan saat ia 15 tahun, meninggalkan utang dan tanggung jawab. Tentang ibunya, Marni, yang bekerja sebagai pembantu namun harus berhenti karena ginjalnya rusak. Tentang Dika, adiknya yang cerdas, yang malam hari belajar di bawah lampu penerangan jalan karena listrik di rumah mereka sering mati. Ia bercerita tentang 3 pekerjaannya, tentang rasanya menahan lapar supaya Dika bisa makan, tentang malu yang terpendam setiap kali ia harus meminjam uang untuk cuci darah ibunya. Indi mendengarkan tanpa menyela. Air matanya menggenang, tapi tak jatuh. Ia tak pernah membayangkan kemiskinan bisa begitu nyata, begitu teliti dalam kejamnya. Sekarang giliranmu, ujar Cakra setelah ceritanya usai. Kenapa sampai segininya menolak pernikahan itu? Apa hanya karena Reza brengsek? Pasti ada lebih dari itu. Indi menarik napas dalam. Ia memutar gelas kopinya. Aku lelah menjadi Indi Arandhari De Heres. Sejak kecil, hidupku sudah dijadwalkan. Sekolah terbaik, kursus ini itu, kuliah di luar negeri, lalu kembali untuk mengelola bisnis keluarga. Aku tidak pernah ditanya apa yang aku inginkan. Ingin jadi apa? Tanya Cakra penuh perhatian. Indi tersenyum getir. Aku suka mendesain interior. Bukan gedung pencakar langit, tapi rumah-rumah. Menciptakan ruang yang hangat, yang bercerita tentang penghuninya. Aku bahkan mengambil sertifikasi diam-diam. Dia menghela napas. Tapi itu dianggap hobi oleh keluargaku. Tanggung jawabku adalah melanjutkan kerajaan bisnis. Dan menikah dengan Reza adalah langkah strategis terakhir untuk mengonsolidasikan kekuatan. Aku seperti aset yang harus dikawinkan dengan aset lainnya. Dan kamu tidak melawan. Selama ini, aku hanya menurut. Tapi ketika mereka membawa Reza, dan aku melihat bagaimana dia memperlakukan orang lain, sopir, pelayan, bawahannya, seperti sampah, aku tahu aku tidak bisa. Aku tidak mau hidup dengan seseorang yang hanya melihat nilai pada segala sesuatu, bahkan pada istrinya. Kontrak denganmu adalah pemberontakan terakhirku. Aku tahu ini salah, egois, dan melibatkanmu. Tapi saat itu satu-satunya hal yang terpikir. Cakra mengangguk pelan, mulai memahami kompleksitas di balik dinding es perempuan ini. Jadi, kita berdua terperangkap. Saya terperangkap kebutuhan uang, kamu terperangkap ekspektasi keluarga. Indi mengangguk, matanya basah. Aku minta maaf telah menjebakmu. Uang itu, rasanya seperti menyewa seseorang untuk memikul bebanku. Itu keji. Cuma, kamu tidak hanya menyewaku, kata Cakra, tanpa sadar suaranya lebih lembut. Kamu memberiku jalan keluar untuk keluargaku juga. Itu rumit. Mereka diam, meneguk kopi yang mulai dingin. Sebuah kedamaian aneh tercipta di antara mereka, di tengah warung kopi yang sederhana ini. Pernahkah kamu jatuh cinta, Cakra? Tanya Indi tiba-tiba, suaranya hampir berbisik. Cakra terkejut. Dengan keterbatasan waktu dan uang, cinta adalah kemewahan yang tidak bisa saya beli. Dia berhenti. Tapi, pernah. Saat SMA. Dia anak orang kaya juga. Pindah ke kampung kami untuk sementara. Itu singkat dan mustahil. Sejak itu, saya fokus pada hal-hal yang mungkin. Kerja, cari uang, urus keluarga. Indi memandanginya lama. Aku juga tidak pernah. Yang mendekati selalu punya agenda. Reza adalah puncaknya. Dia berhenti, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Kamu tahu, di villa, saat aku bersandar di pundakmu di dekat api unggun. Itu pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa aman. Bukan karena pura-pura, tapi karena kamu tidak memintaku menjadi apapun selain diriku sendiri saat itu. Cakra menahan napas. Jantungnya berdebar kencang. Ini berbahaya. Ini melampaui batas kontrak. Tapi ia tidak bisa menyangkal bahwa perasaan yang sama juga merayap dalam dirinya. Indi. Mulainya, hati-hati. Tidak, diam dulu, ucap Indi, mengangkat tangannya. Aku tahu ini tidak seharusnya.
Kontrak adalah kontrak. Tapi, apa mungkin, setelah semua ini berakhir, setelah kita menyelesaikan masalah dengan Reza dan keluargaku, kita bisa mulai dari awal? Bukan sebagai CEO dan sopir angkot, tapi sebagai Indi dan Cakra, mencoba mengenal satu sama lain, tanpa kontrak, tanpa uang. Tawaran itu menggantung di udara, lebih menakutkan bagi Cakra daripada ancaman Reza. Karena ini menyangkut hati. Dan hati yang sudah lama ia kunci rapat. Ibu dan Dika, dunia kami sangat berbeda, Indi, ujarnya, mencoba bersikap realistis. Kopi ini juga sangat berbeda dengan kopi di klub golf. Tapi kita minum di tempat yang sama, bukan? Balas Indi, matanya berbinar dengan harapan yang selama ini terpendam. Cakra tidak bisa menjawab. Perasaan di dadanya terlalu besar, terlalu kacau. Di satu sisi, ini adalah mimpi yang tidak pernah berani ia impikan. Di sisi lain, ini adalah jalan menuju luka yang lebih dalam jika gagal. Tidak usah jawab sekarang, bisik Indi, tersenyum kecil. Tapi tolong, jangan katakan tidak hanya karena kamu merasa tidak pantas. Aku sudah cukup dengan orang-orang yang merasa pantas. Aku butuh seseorang yang tulus. Cakra akhirnya mengangguk. Sebuah janji kecil yang tak terucap. Mereka menghabiskan kopi, membeli beberapa gorengan lagi, dan berbicara tentang hal-hal kecil. Tentang lagu favorit, film yang membuat ketawa, impian masa kecil. Saat mereka kembali ke mobil, beban di pundak mereka tidak hilang, tetapi seolah ada cahaya kecil yang sekarang menyala di tengah kegelapan komplikasi mereka. Perjalanan pulang terasa lebih ringan. Indi bahkan tertidur di kursinya. Kepalanya tanpa sadar bersandar di bahu Cakra. Cakra membiarkannya, menikmati kehangatan dan beban kecil itu di pundaknya. Dia melihat bayangan mereka berdua di kaca jendela, seorang CEO cantik dan seorang pemuda miskin, terlelap dalam kedamaian sementara. Tapi di balik kaca itu, dunia luar tetap sama. Reza masih mengintai. Keluarga masih penuh tanda tanya. Dan kontrak dengan hukuman miliaran rupiah masih mengikat mereka. Titik balik di warung kopi itu memberi mereka harapan, namun juga membuat segalanya menjadi lebih berisiko. Karena sekarang, yang dipertaruhkan bukan hanya uang dan reputasi, tetapi juga kemungkinan akan sebuah perasaan yang mulai tumbuh di antara puing-puing sebuah kebohongan. Mereka telah membuat sebuah permulaan yang baru, namun mereka belum tahu apakah dunia mereka yang begitu berbeda akan mengizinkan kisah itu untuk terus berlanjut. Acara puncak yang selama ini mereka takuti akhirnya tiba. Jamuan makan malam kenegaraan di ballroom Hotel Bintang 5 untuk merayakan ulang tahun ke-25 Arandhari Group dan, dalam agenda terselubung keluarga, mengumumkan pertunangan resmi Indi dengan Reza. Malam ini, segala sesuatu harus sempurna. Atau justru, semuanya harus berantakan sesuai rencana Indi. Cakra, berdiri di depan cermin suite hotel mewah yang disewa Indi untuk persiapan, hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Jas tuxedo hitam yang dibuat khusus oleh Laurent membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi, wajahnya bersih bercahaya setelah perawatan intensif. Tapi yang terlihat di mata cermin bukanlah seorang playboy atau taipan, melainkan Cakra yang gugup, tersesat di balik topeng mewah. Indi masuk tanpa mengetuk. Dia mengenakan gaun panjang navy blue yang sederhana namun elegan, dengan belahan samping yang anggun dan potongan yang menegaskan lekuk tubuhnya. Rambutnya ditata updo dengan beberapa helai menjuntai di pelipis. Perhiasan mutiara sederhana menghiasi leher dan telinganya. Dia terlihat seperti bangsawan, namun ada kerapuhan di balik ketegasan matanya. "Kamu terlihat menakjubkan," ucap Cakra, terkagum-kagum. Indi tersenyum kecil, namun senyum itu tidak mencapai matanya yang penuh kecemasan. "Kamu juga. Laurent memang jenius." Dia mendekat, merapikan dasi kupu-kupu Cakra yang sudah sempurna. "Cakra, malam ini, semua akan berakhir atau justru dimulai. Aku sudah siap dengan konsekuensinya. Apapun yang terjadi, aku ingin kau tahu, aku bersyukur bertemu denganmu." "Jangan bicara seperti perpisahan," bantah Cakra, tangannya tanpa sadar memegang tangan Indi yang sedang merapikan dasinya. "Bukan perpisahan, tapi kejelasan." Indi menarik napas. "Aku sudah memutuskan. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menikah dengan Reza. Aku akan memberontak secara terbuka jika harus."
Itu berisiko untukmu. Hidup tanpa kebebasan lebih berisiko. Panggilan dari telepon hotel mengingatkan mereka bahwa waktu hampir habis. Mereka turun ke ballroom dengan lift kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Tangan mereka saling menggenggam erat, bukan lagi untuk sandiwara, tetapi untuk saling menguatkan. Ballroom itu adalah dunia lain. Lampu kristal berkilauan, orkestra hidup memainkan musik klasik, dan para tamu, semua orang penting dalam bisnis, politik, dan masyarakat tinggi, berbaur dengan anggun. Cakra merasakan ratusan pasang mata mengamati mereka saat mereka masuk, dengan Indi menggandeng lengannya. Reza, yang berdiri di dekat Pahananto dan Ibu Radhi, langsung memandang mereka. Dia mengenakan tuxedo putih yang kontras, tampil seperti mempelai pria yang sudah siap. Senyumnya lebar, namun matanya seperti es. Makan malam berlangsung dengan berbagai pidato. Pidato Pahananto tentang perjalanan 25 tahun bisnisnya. Pidato Galang tentang visi ekspansi. Lalu, tibalah momen yang ditunggu-tunggu dan ditakuti. Dan pada momen yang istimewa ini, ujar Pahananto dari panggung, sebagai ayah yang bangga, saya juga ingin berbagi kebahagiaan pribadi keluarga kami. Putri bungsu kami, Indi, telah menemukan pendamping hidupnya. Suasana hening. Indi menggenggam tangan Cakra di bawah meja, kukunya menusuk. Namun, lanjut Pahananto, dan nada suaranya berubah. Keluarga adalah tentang kejujuran dan cinta sejati. Dan kadang, kebenaran lebih penting daripada kemudahan. Dia memandang langsung ke arah Indi dan Cakra. Indi, Cakra, maukah kalian naik ke sini? Indi membeku. Ini tidak sesuai skenario. Tidak seharusnya ada pengumuman dari panggung. Cakra merasakan paniknya. Dengan insting pelindung, ia berdiri, menarik kursi Indi, dan mengulurkan tangannya. Ayo, bisiknya. Kita hadapi bersama. Dengan langkah yang sedikit goyah, mereka berjalan menuju panggung di bawah sorotan lampu dan tatapan penuh tanya ratusan tamu. Reza juga sudah berdiri, wajahnya penuh kemenangan yang tertahan. Saat mereka berdiri di samping Pahananto, Reza tiba-tiba maju ke depan, mengambil mikrofon tambahan. Sebelum acara yang membahagiakan ini dilanjutkan, ujarnya, suaranya halus namun mematung. Sebagai seseorang yang sangat peduli dengan integritas keluarga Arandhari, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan sesuatu. Terkadang, niat baik bisa dikelabui oleh kepalsuan. Indi memandangnya dengan mata berapi-api. Reza, ini bukan. Silakan, Indi. Biarkan kebenaran bersuara, potong Reza, lalu menoleh ke arah seorang asistennya yang mengantarkan sebuah tablet besar. Di layar, terpampang foto-foto yang sudah Cakra takuti. Cakra di belakang kemudi angkot, Cakra mengangkat karung di pasar, Cakra dengan seragam tukang servis AC. Gasps terdengar di antara para tamu. Bisik-bisik mulai bergemuruh. Ini, teriak Reza, suaranya kini penuh dengan dramatisasi yang dibesar-besarkan, adalah Cakra Adi Pratama yang sebenarnya. Bukan pengusaha logistik, melainkan seorang sopir angkot, kuli pasar, dan tukang servis AC. Dia adalah penipu yang disewa oleh Indi Arandhari untuk berpura-pura menjadi pacarnya, guna menggagalkan pertunangan yang sudah direstui keluarga. Kebisingan memenuhi ruangan. Tatapan yang sebelumnya penuh kekaguman berubah menjadi hinaan, rasa iba, dan keingintahuan yang ganas. Cakra merasa seluruh darah di tubuhnya mengalir ke kaki. Rasanya seperti telanjang di tengah kerumunan. Indi mencoba merebut mikrofon, tetapi Pahananto mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Terima kasih, Reza, ujar Pahananto, suaranya tenang namun menggetarkan ruangan. Atas presentasimu yang dramatis. Ada sarkasme halus dalam nada bicaranya. Memang, foto-foto ini benar. Cakra memang bekerja sebagai sopir angkot, kuli pasar, dan tukang servis AC. Reza tersenyum puas, berpikir kemenangan sudah di genggamannya. Tapi, lanjut Pahananto, dan semua orang terdiam, itu bukan berita bagi saya dan keluarga saya. Indi dan Cakra sama-sama terbelalak, memandang Pahananto. Kami sudah tahu latar belakang Cakra yang sebenarnya sejak awal, kata Ibu Radhi yang kini berdiri di samping suaminya, mikrofon di tangannya. Suaranya lembut namun jelas. Kami sengaja menyelidiki, bukan untuk menjatuhkan,
tetapi untuk memahami. Dan yang kami temukan bukanlah seorang penipu. Di layar tablet yang sama, Argo, atas perintah Reza, dengan cepat digantikan oleh Dani, atas perintah Pak Hananto. Foto-foto baru muncul, Cakra dengan ibunya di klinik, Cakra menyerahkan sumbangan ke panti asuhan, transaksi kecil namun konsisten, foto Cakra belajar buku akuntansi sederhana di warung kopi larut malam, catatan dari tetangga dan teman-teman kerjanya yang memujinya sebagai anak yang jujur dan pekerja keras. Kami menemukan seorang pemuda yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Suara Pak Hananto bergema. Yang bekerja mati-matian untuk keluarganya, yang tetap berbagi meski sedikit, dan yang, meski dalam tekanan finansial yang besar, tidak pernah mengambil jalan pintas yang curang. Reza mulai terlihat pucat. Hananto, Ibu Rathi, kalian tidak serius. Dia orang miskin. Dia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan pada Indi. Yang dia tawarkan, sahut Ibu Rathi dengan mata berapi-api, adalah ketulusan, kesetiaan, dan cinta yang tidak bersyarat. Sesuatu yang tidak bisa kau beli dengan semua hartamu, Reza. Pak Hananto menatap Reza dengan dingin. Dan tentangmu, Reza. Investigasi kami juga menemukan sesuatu yang menarik. Layar berganti lagi, menunjukkan dokumen-dokumen rahasia tentang cara Reza menyuap pejabat untuk proyek, rekaman percakapannya dengan kompetitor tentang rencana melemahkan Arandhari Group setelah pernikahan, bahkan foto-foto mesranya dengan wanita lain. Kamu mengira kami akan menyerahkan putri kami pada seorang pengkhianat dan penipu yang lebih besar. Ruang ballroom bergemuruh. Reza berdiri kaku. Wajahnya merah padam lalu pucat pasi. Dia seperti tikus yang terjebak di bawah sorotan keluarga Arandhari, lanjut Pak Hananto dengan suara lantang. Memutuskan untuk membatalkan segala rencana pertunangan dengan keluarga putra. Dan untuk kamu, Reza, kamu tidak lagi diterima dalam lingkaran manapun yang berhubungan dengan kami. Security hotel sudah berdiri di samping Reza, siap mengawalnya keluar. Dengan muka hancur dan penuh kebencian, Reza melemparkan tatapan najis terakhir pada Indi dan Cakra sebelum dicongkel pergi. Sorot lampu kembali ke Indi dan Cakra, yang masih berdiri terpana di panggung. Air mata telah mengalir di pipi Indi, campuran dari kelegaan, syukur, dan malu. Pak Hananto menoleh pada mereka, ekspresinya kini lebih lembut. Indi, Cakra, kontrak kalian, kami batalkan. Dia mengeluarkan selembar cek yang sama yang dulu kosong, kini sudah diisi dengan nominal 250 juta. Uang ini tetap menjadi hak Cakra, sebagai kompensasi atas waktu dan ketulusannya, meski diawali dengan kepalsuan. Cakra menggeleng, suaranya serak. Tidak, Pak, saya tidak bisa terima. Ini tidak benar. Terimalah, desak Ibu Rathi. Gunakan untuk ibumu, untuk adikmu. Itu adalah uang yang jujur, karena kamu telah mengajarkan pada kami semua pelajaran berharga tentang apa itu integritas sejati. Pak Hananto mengambil mikrofon lagi, kali ini untuk semua tamu. Dan untuk semua hadirin, mungkin ini mengejutkan. Tapi keluarga kami memilih untuk menghargai kebenaran dan karakter di atas penampilan dan kekayaan. Oleh karena itu, kami tidak hanya membatalkan sebuah kontrak palsu. Dia berhenti, memandang Indi dan Cakra dengan penuh arti. Kami juga ingin memberikan restu kami, jika suatu saat nanti, dengan ketulusan dan kesetiaan yang sudah mereka tunjukkan satu sama lain, Cakra dan Indi memutuskan untuk membangun hubungan yang nyata. Dan siapa tahu, dia tersenyum kecil, bahkan untuk menikah. Keheningan, lalu tepuk tangan riuh dan air mata haru meledak di ballroom. Indi tak kuasa menahan dirinya lagi, memeluk Cakra erat-erat. Kamu dengar itu? Bisiknya di telinga Cakra. Cakra, masih dalam keadaan syok, hanya bisa memeluknya balik. Dunianya terbalik. Ancaman sirna. Aib berubah menjadi kehormatan. Dan di tengah semua itu, ada seorang wanita cantik di pelukannya, dan restu dari keluarganya yang dulu tak terbayangkan. Tapi di balik pelukan hangat dan sorak-sorai itu, Cakra tahu, restu untuk suatu hari nanti bukanlah jaminan. Masih ada jurang lebar antara dunia mereka. Masih ada tanggung jawabnya pada Ibu dan Dika. Dan yang paling penting, masih ada pertanyaan besar. Apakah perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka ini bisa bertahan di dunia nyata,
Tanpa ancaman reza dan tanpa bayang-bayang kontrak, badai di pesta itu mungkin sudah berlalu, membawa kejernihan yang tak terduga. Tapi gelombang pasang kehidupan yang sebenarnya baru akan dimulai. Keesokan harinya, dunia terasa berbeda. Berita tentang kejadian di pesta itu menjadi santapan hangat media sosial dan bisnis, dengan berbagai versi yang berlebihan. Namun di balik pintu tertutup rumah besar Arandhari, suasana lebih tenang dan penuh pertimbangan. Cakra diantar ke rumah itu oleh Pak Hendra, bukan sebagai pacar bayaran lagi, tetapi sebagai tamu kehormatan. Ia mengenakan pakaiannya sendiri yang sederhana, merasa lebih nyaman meski gugup. Di ruang keluarga yang hangat, Pak Hananto, Ibu Rathi, dan Indi sudah menunggu. Tidak ada Galang. Kakak Indi itu dikabarkan masih marah dan menolak hadir. "Cakra, duduklah," sapa Ibu Rathi ramah, menunjuk ke kursi di seberang mereka. "Kopi, teh." "Cukup air putih saja, Bu." "Terima kasih," jawab Cakra sopan, duduk di tepi kursi. Pak Hananto langsung ke inti, sebagaimana kebiasaannya. "Cakra, kami menghargai integritasmu. Dan kami juga mengerti posisimu yang sulit. Uang 250 juta dari kontrak itu, meski kontraknya batal, tetap kami berikan." Dia menggeser sebuah amplop coklat tebal di atas meja kayu mahogani. "Ini ceknya. Sudah cair." Cakra memandangi amplop itu. Itu adalah jawaban dari semua doanya selama ini. Tapi jiwanya memberontak. "Pak Hananto, Ibu Rathi, saya sangat berterima kasih. Tapi saya tidak merasa berhak. Saya berbohong. Saya masuk ke keluarga ini dengan kepalsuan. Dan kamu mengakhirinya dengan kejujuran," sambung Ibu Rathi lembut. "Uang ini tidak lagi membayar kebohongan, Cakra. Ini adalah seed funding. Untuk masa depanmu, untuk ibumu, untuk adikmu. Anggap saja sebagai beasiswa atas pelajaran berharga yang kamu berikan pada keluarga kami." Indi, yang duduk di samping Cakra, menyentuh lengannya. "Terimalah, Cakra. Ini akan membantumu." Cakra menghela napas berat. "Baik." Ia mengambil amplop itu, merasa berat sekali di tangannya. "Terima kasih. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang kami tawarkan," lanjut Pak Hananto, bertopang dagu. "Kami tahu kamu pekerja keras dan punya kepala dingin. Dani melaporkan caramu mengatur jadwal 3 pekerjaan dan masih bisa membantu tetangga. Itu skill manajemen yang sebenarnya. Perusahaan kami butuh orang seperti itu, orang yang mengerti kehidupan real di lapangan, bukan hanya teori di atas kertas." Cakra menatapnya, tidak mengerti. "Maksud Bapak?" "Kami menawarkanmu pekerjaan di Arandhari Group. Posisi sebagai asisten manajer di divisi logistik dan distribusi. Kamu akan belajar dari bawah, tapi dengan gaji dan fasilitas yang layak. Kamu akan punya kesempatan untuk berkembang, dengan bekal kejujuran dan kerjamu yang keras." Tawaran itu mengguncang Cakra lebih dari cek 250 juta. Ini adalah jalan masuk ke dunia yang selama ini hanya ia pandang dari luar pagar. Tapi alarm di kepalanya berbunyi nyaring. "Itu tawaran yang sangat baik, Pak. Tapi, kenapa? Apakah ini karena belas kasihan? Atau karena Indi?" Indi menegakkan badannya. "Cakra, ini bukan." "Biarkan dia bertanya, Indi," potong Pak Hananto tenang. Dia memandang Cakra dengan respek. "Pertanyaan yang bagus. Tidak, ini bukan belas kasihan. Bisnis adalah bisnis. Aku melihat potensi. Kamu tahu bagaimana barang bergerak dari pasar induk ke warung-warung kecil. Itu adalah pengetahuan yang tidak dimiliki para eksekutif muda lulusan Harvard di perusahaan kami. Dan ini juga bukan karena Indi. Ini tawaran profesional. Tentu saja," dia berhenti sejenak. "Jika kamu dan Indi memutuskan untuk membangun hubungan yang serius, itu akan menjadi dinamika lain. Tapi pekerjaan ini adalah jalur yang terpisah. Kamu bisa menerimanya, dan tetap memutuskan bahwa hubungan dengan Indi tidak akan berjalan. Atau sebaliknya." Ibu Rathi menambahkan, "Ini tentang memberimu pilihan, Nak. Selama ini hidupmu mungkin tidak punya banyak pilihan. Sekarang, kami ingin memberimu beberapa pilihan untuk uang itu.
pilihan untuk karir yang baik, dan pilihan untuk cinta. Semuanya ada di tanganmu sekarang. Cakra merasa kepalanya pusing. Dari hidup yang hanya memiliki satu jalur lurus yang penuh duri, tiba-tiba ia dihadapkan pada persimpangan dengan banyak jalan yang mengilap. Terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Boleh saya pikirkan, pintanya, suaranya parau. Tentu, kata Pak Hananto. 1 minggu. Tapi ada satu hal, Cakra. Suaranya menjadi lebih serius. Jika kamu menerima pekerjaan ini, kamu harus siap. Dunia korporat tidak seperti mengemudi angkot. Ada politik, ada persaingan, ada orang-orang yang akan iri dan meremehkanmu karena latar belakangmu. Kamu harus kuat. If I dealt with worse, Pak. Jawab Cakra dengan keyakinan yang tiba-tiba muncul. Tukang palak pasar, preman terminal, dan debt collector yang galak. Saya kira saya bisa bertahan. Pak Hananto tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar hangat. Aku yakin kamu bisa. Pertemuan berakhir dengan janji untuk memberi kabar. Indi mengantar Cakra ke pintu. Bagaimana perasaanmu? Tanya Indi saat mereka sendirian di teras. Kewalahan. Aku Cakra jujur. Ini seperti mimpi. Tapi saya takut nanti terbangun dan semuanya hilang. Ini nyata, Cakra, bisik Indi, memegang tangannya. Dan tentang tawaran ayah. Jangan terima karena aku. Terima karena itu yang kamu inginkan. Itu yang saya inginkan, sahut Cakra cepat. Kesempatan untuk belajar, untuk berkembang, untuk memberi lebih baik pada keluarga saya. Tapi, dia menatap mata Indi. Tapi juga, itu berarti saya akan dekat denganmu. Dan itu, membuatnya semakin rumit. Karena kau masih ragu tentang kita? Tanya Indi, terluka. Bukan ragu tentang perasaan, bantah Cakra. Dia menatap tangan mereka yang tergenggam. Tapi tentang keseimbangan. Di pekerjaan nanti, saya akan jadi bawahanmu. Atau setidaknya, di perusahaan keluargamu. Apakah itu sehat? Apakah orang akan meremehkan usahaku? Mengatakan aku dapat ini karena hubunganku denganmu? Indi mengangguk. Mengerti kekhawatiran itu. Itu akan terjadi. Tapi kita bisa atur. Aku tidak akan langsung menjadi atasanmu. Dan kita akan profesional di kantor. Tapi di luar itu. Dia tersenyum kecil. Kita lihat nanti. 1 langkah dulu. Terima pekerjaan itu. Lihat bagaimana rasanya. Dan untuk kita mulai dari nol. Seperti yang kukatakan di warung kopi. Kencan biasa. Tanpa kontrak. Harapan di mata Indi begitu terang. Hingga Cakra tidak bisa menolak. Dia mengangguk. 1 langkah dulu. Perjalanan pulang ke rumah kontrakannya terasa seperti mengambang. Di tangannya, amplop berisi cek yang bisa mengubah hidup keluarganya. Di pikirannya, tawaran pekerjaan yang membuka pintu ke masa depan yang lebih stabil. Dan di hatinya, ada seorang wanita cantik yang menawarkan cinta tanpa syarat. Tapi di balik semua kemilau itu, bayangan kecemasan tetap ada. Dunia korporat adalah hutan beton yang asing. Dan hubungan dengan Indi, meski sekarang direstui, tetap harus melewati ujian perbedaan kelas, gaya hidup, dan ekspektasi yang sangat besar. Cakra tiba di depan rumah kontrakannya yang sempit dan bocor. Ia memandangi amplop di tangannya, lalu memandangi rumah itu. 2 dunia yang berbeda kini ia pegang. Pilihannya tampak jelas, tetapi jalan di depannya dipenuhi dengan jebakan-jebakan baru yang lebih halus daripada ancaman Reza. Ia harus berhati-hati, karena kesempatan kedua seperti ini tidak datang 2 kali, dan satu kesalahan bisa menjatuhkannya lebih dalam daripada ketika ia masih menjadi sopir angkot. Hari pertama Cakra sebagai asisten manajer divisi logistik Arandhari Group dimulai dengan rasa ingin tahu yang menggigit dan kecemasan yang tersembunyi. Ia berdiri di depan menara kaca yang dulu ia datangi dengan perasaan tertuduh, kini dengan kartu karyawan yang tergantung di dada. Jas barunya, yang ia beli sendiri dengan sebagian uang dari cek itu, terasa kaku di bahu. Indi, dengan kebijaksanaan yang mengejutkan, tidak menemuinya. Hanya ada pesan singkat, hari pertamamu, jalani saja. Nanti makan siang, kalau sempat.
Itu adalah batasan profesional yang mereka sepakati. Divisi logistik menempati 3 lantai di bagian tengah menara. Cakra diperkenalkan oleh HR kepada atasannya langsung, manajer divisi logistik, seorang pria berusia 40-an bernama Pak Arif yang memiliki sorot mata waspada dan jabat tangan yang cepat. Selamat datang, Cakra. Saya sudah membaca file MU. Pengalaman lapangan yang menarik. Nada suaranya datar, tidak ramah tapi juga tidak bermusuhan. Kantor terbuka yang luas dipenuhi dengan meja-meja rapi, deretan monitor, dan suara keyboard yang berdetak seperti hujan. Beberapa kepala mengangkat, meliriknya sekilas. Ada yang penasaran, ada yang acuh, dan ada, seperti seorang pria muda berambut rapi dengan kemeja merah muda, yang langsung memalingkan muka dengan ekspresi sinis. Cakra kemudian tahu, itu adalah Aldo, sesama asisten manajer yang sudah setahun lebih di posisi itu dan mengincar promosi. Hari-hari pertama diisi dengan orientasi yang membingungkan, sistem ERP yang rumit, prosedur pengajuan, kode etik perusahaan, dan politik departemen yang halus. Cakra merasa seperti belajar bahasa baru. Kosakata bisnis seperti throughput, reverse logistics, SKU, memenuhi kepalanya. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertahan. Masalah-masalah konkret yang dibahas dalam rapat, keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, ketidakefisienan rute, adalah masalah nyata yang pernah ia alami di lapangan, hanya dalam skala yang jauh lebih besar. Aldo dengan cepat menjadi tantangan terbesar. Di rapat kecil hari ketiga, saat membahas inefisiensi di gudang penyangga di Cibitung, Aldo dengan santai mempresentasikan solusi berbasis software mahal. Kita perlu sistem tracking real-time yang terintegrasi. Biayanya mungkin besar di awal, tapi ROI-nya dalam 18 bulan. Pak Arif mengangguk-angguk, terdengar masuk akal. Cakra, yang selama ini diam, teringat percakapannya dengan kernet angkot yang sering bongkar muat di daerah Cibitung. Maaf, Pak Arif, boleh saya menambahkan? Semua mata tertuju padanya. Aldo menyilangkan lengannya, menunggu kegagalan. Menurut data yang saya baca, keterlambatan sering terjadi bukan karena sistem tracking, tapi karena antrian truk yang kacau di pintu masuk gudang. Tidak ada penunjukan lahan parkir sementara, dan supir harus bayar VS tidak resmi pada preman setempat agar dapat antrian depan. Software baru tidak akan menyelesaikan itu. Mungkin kita butuh koordinasi dengan pengelola gudang untuk mengatur lahan dan backingan keamanan yang resmi. Suasana hening sejenak. Pak Arif menatapnya, lalu melihat data di laptopnya. Ada data untuk itu, Cakra. Belum ada data tertulis, Pak. Tapi saya bisa konfirmasi dengan beberapa rekan supir yang saya kenal di sana. Ini informasi dari lapangan. Aldo menyunggingkan senyum kecil. Jadi, dasarnya hanya kata-kata supir? Kita jalankan bisnis dengan data, bukan gosip, Cakra. Tapi Pak Arif berpikir lain. Justru kadang masalah sebenarnya ada di lapangan, bukan di data. Cakra, kamu bisa urus itu? Bikin laporan kecil, usulan solusi konkret, termasuk perkiraan biaya, VS, tidak resmi yang bisa kita alihkan menjadi pembayaran resmi untuk keamanan. Bisa, Pak, jawab Cakra, dada berdebar. Itulah momen pertama ia merasa diakui. Tapi kemenangan kecil itu dibayar mahal. Sepanjang sisa minggu itu, Aldo dan beberapa rekan yang dekat dengannya mulai mengucilkannya. Saat makan siang, mereka tidak mengajaknya. Informasi penting, lupa, disampaikan padanya. Dan ada bisik-bisik yang samar-samar sampai ke telinganya. Dia kan anak emas. Masuk dari pintu belakang karena dekat sama si CEO. Tekanan terbesar justru datang dari hubungannya dengan Indi. Mereka berusaha menjaga jarak di kantor, tetapi rumor sudah menyebar. Setiap kali mereka terlihat bersama, di lift, di lobi, tatapan dan senyuman sinis mengikuti. Suatu sore, Cakra tidak sengaja mendengar dua karyawan di toilet berkata, "Kerja cuma numpang tenar aja. Nanti juga dinaikin jabatannya, meskipun nggak ngerti apa-apa." Cakra pulang ke apartemen kecil barunya, yang juga ia sewa dengan uang cek itu, dengan kepala penuh tekanan. Ia menelepon ibunya, mendengar kabar bahwa pengobatan berjalan lancar berkat uang itu. Itu yang memberinya kekuatan. Lalu, ada pesan dari Indi. "Dengar kamu berhasil di rapat tadi. Bangga." Tapi dengar juga Aldo menyebarkan rumor.
Kamu baik-baik saja? Cakra membalas, baik. Ini bagian dari ujian, kan? Indi membalas dengan panggilan telepon. Suaranya lembut di ujung lain. Aku ingin membantumu, tapi aku tahu itu akan membuatmu terlihat lebih lemah di mata mereka. Kamu benar. Ini perang saya. Saya harus menang dengan kemampuan sendiri. Dinner besok malam? Bukan kencan resmi. Hanya kita butuh bicara, jauh dari kantor. Mereka sepakat bertemu di sebuah restoran sederhana yang jauh dari pusat bisnis. Malam itu, saat mereka duduk berdua, ketegangan di pundak Cakra sedikit mengendur. Aldo itu ambisius dan merasa terancam, jelas Indi sambil memainkan sendoknya. Dia dari keluarga menengah, kerja keras dari bawah, dan merasa kamu mengambil jalur cepat karena hubungan pribadi. Padahal saya juga kerja keras dari bawah, bantah Cakra. Bawah yang berbeda. Dunia bawahnya Aldo adalah kampus bagus dan magang di perusahaan multinasional. Bawahmu adalah pasar dan jalanan. Dia tidak akan pernah mengerti. Lalu apa yang harus saya lakukan? Buktikan dengan hasil. Kamu sudah mulai. Laporan soal gudang Cibitung itu penting. Selesaikan dengan baik. Dan, jangan biarkan mereka melihatmu goyah. Di dunia ini, kepercayaan diri adalah segalanya. Meski di dalam hatimu gemetar. Percakapan itu menghibur, tapi juga mengingatkan Cakra pada jurang yang masih ada di antara mereka. Indi berbicara tentang politik kantor dengan fasih, sementara ia masih belajar istilah-istilah dasar. Hari-hari berikutnya, Cakra membenamkan diri dalam pekerjaan. Ia menggunakan jaringan lamanya, supir angkot, kenalan di pasar, tukang bongkar muat, untuk mengumpulkan informasi nyata tentang masalah logistik di beberapa titik. Ia membuat laporan-laporan sederhana namun berbasis fakta lapangan yang tidak dimiliki data sistem. Perlahan-lahan, Pak Arif mulai lebih sering memanggilnya untuk konsultasi masalah operasional. Namun, Aldo tidak tinggal diam. Saat Cakra sedang mempresentasikan usulan efisiensi rute pengiriman untuk daerah padat seperti Tanah Abang, berdasarkan pengetahuan nyata tentang jam macet dan jalan tikus, Aldo menyela. Usulan menarik, tapi ini berdasarkan pengalaman pribadi dan katanya, di bisnis modern, kita butuh data analisis dari GPS dan traffic prediction software, bukan cerita supir. Aldo melempar pandangan pada yang lain. Kita tidak boleh terjebak pada metode usang hanya karena kita terlalu dekat dengan akar rumput. Itu adalah serangan terselubung yang membuat beberapa rekan tersenyum kecut. Cakra merasa panas di wajah. Tapi kali ini, ia sudah siap. Dari dalam mapnya, ia mengeluarkan printout data dari aplikasi traffic yang ia pelajari sendiri, dan hasil survei kecil-kecilan yang ia lakukan dengan bantuan beberapa adik kelas Dika yang kuliah teknik, yang menunjukkan korelasi antara usulan rute alternatif dan penghematan waktu. Data analisis software penting, Mas Aldo, sahut Cakra dengan tenang, menyapa dengan, Mas, seperti kebiasaan untuk senior. Tapi data itu hanya seakurat input dan interpretasinya. Saya gabungkan data traffic dengan pengalaman lapangan dan survei kecil ini. Hasilnya, usulan rute alternatif ini bisa menghemat rata-rata 22 menit per pengiriman. Dalam sehari, untuk 50 truk, itu hampir 18 jam kerja yang terbuang. Setara dengan uang. Presentasinya sederhana, tidak mewah, tetapi mematikan karena konkret. Pak Arif mengangguk-angguk, terkesan. Aldo terdiam. Wajahnya memerah. Kemenangan itu kecil, tetapi signifikan. Namun, Cakra tahu ini baru awal. Aldo kini akan semakin membencinya. Dan tekanan untuk terus membuktikan diri akan semakin besar. Saat ia pulang malam itu, menatap kota dari jendela apartemennya yang kecil, ia menyadari sesuatu. Ujian di menara kaca ini jauh lebih berat daripada sekadar mempertahankan peran sebagai pacar bayaran. Ini adalah pertarungan untuk identitas, harga diri, dan tempatnya di dunia baru ini. Dan untuk pertama kalinya, bukan hanya demi uang atau keluarganya, tetapi juga demi dirinya sendiri, dan demi seseorang yang kini menunggunya di ujung telepon dengan pertanyaan penuh perhatian, "Gimana harimu?" Ia ingin bisa menjawab, "Baik," dan membuatnya benar-benar percaya. 2 bulan telah berlalu sejak Cakra bergabung dengan Arandhari Group. Hidupnya telah menemukan ritme baru yang melelahkan namun memuaskan.
Ia telah berhasil mengimplementasikan beberapa usulan perbaikan kecil di divisi logistik, menghemat biaya operasional yang cukup signifikan. Pak Arif mulai mempercayainya dengan proyek-proyek yang lebih kompleks. Namun, bayangan Aldo tidak pernah benar-benar pergi. Persaingan mereka telah menjadi rahasia umum di lantai itu, sebuah perang dingin yang diwarnai dengan rapat-rapat tegang dan email-email yang dibalas dengan salinan buta, CC, yang strategis. Di tengah tekanan kerja, Cakra mendapat kabar yang menghancurkan dari adiknya, Dika. Ibu mereka, Marni, mengalami komplikasi. Infeksi menyebar, dan dia membutuhkan operasi darurat untuk menyelamatkan kakinya yang mulai membusuk akibat diabetes. Biayanya ratusan juta rupiah. Uang dari cek 250 juta telah habis untuk biaya cuci darah rutin yang mahal, membayar utang-utang lama, uang muka apartemen kecil yang lebih sehat, dan biaya kuliah Dika di semester mendatang. Rekening Cakra kembali menipis. "Kak, gimana ini?" Suara Dika di telepon penuh kepanikan dan tangis. Dokter bilang harus secepatnya. Tapi depositnya saja 75 juta. "Tenang, Dek. Kakak urus," kata Cakra, berusaha menenangkan, padahal dadanya sendiri sesak. "Kamu jaga ibu. Biar kakak yang pikirkan caranya." Cakra memutuskan untuk meminjam. Ia tidak mau meminta pada Indi. Hubungan mereka masih rapuh, masih dalam tahap mengenal, dengan kencan-kencan sederhana setiap akhir pekan. Meminta uang dalam jumlah besar terasa seperti mengotori kemurnian yang mulai tumbuh. Ia juga tidak mau pada keluarga Arandhari, tak ingin dianggap memanfaatkan hubungan. Di kantor, Aldo seolah memiliki radar untuk kelemahan. Esok harinya, di pantry saat Cakra sedang membuat kopi dengan wajah muram, Aldo menghampiri. "Lagi ada masalah, Cakra? Wajahmu kelihatan berat," ujar Aldo, nada suaranya palsu penuh kepedulian. "Tidak, hanya kurang tidur," jawab Cakra singkat, berbalik ingin pergi. "Tunggu," Aldo menahan. Suaranya turun menjadi bisikan. "Dengar-dengar kamu butuh dana cepat. Untuk keluargamu, ya?" Cakra membeku. Aldo tersenyum tipis. "Jangan khawatir. Informasi di perusahaan ini menyebar cepat. Aku punya solusi. Aku tahu kamu pasti tidak mau minta pada keluarga Arandhari, atau pada Indi. Itu bagus, menjaga harga diri." "Apa maksudmu?" tanya Cakra waspada. "Aku bisa meminjamkanmu uang itu. 100 juta cukup? Dengan bunga yang sangat wajar, tentu saja. Karena kita kolega." Aldo mengeluarkan kartu namanya dari saku, menuliskan nomor rekening di belakangnya. "Ini rekening pribadiku. Transfer saja ke sini sebagai bukti kesepakatan. Bunga flat 5% per bulan. Kamu bisa cicil. Bunga 5% per bulan. Itu berarti 5 juta per bulan hanya untuk bunganya, belum pokok. Itu jebakan utang yang klasik. Tapi waktu bagi ibunya tidak banyak. Pikirannya berpacu antara logika dan keputusasaan. "Kenapa kau mau menolongku?" tanya Cakra, menatap mata Aldo. "Karena kita rekan kerja. Dan aku ingin hubungan kita membaik. Persaingan di kantor itu sehat, tapi di luar kita bisa saling bantu, bukan?" Aldo meletakkan kartu itu di meja pantry. "Pikirkan. Tapi jangan terlalu lama. Kabarnya kondisi ibumu mendesak." Cakra mengambil kartu itu, tangannya gemetar. Itu adalah jalan termudah. Tapi nalurinya berteriak bahwa ini salah. Sepanjang sisa hari itu, ia tidak bisa fokus. Presentasinya untuk proyek baru berantakan. Pak Arif memanggilnya. "Cakra, kamu baik-baik saja? Performamu hari ini di bawah standar." "Maaf, Pak. Ada masalah keluarga. Saya akan perbaiki," janji Cakra. "Keluarganya Cakra yang dirawat di RS Medika Tama, ya?" tanya Pak Arif tiba-tiba, dengan wajah netral. Cakra terkejut. "Bagaimana Bapak bisa?" "Di perusahaan ini, tidak ada rahasia yang benar-benar rahasia," ujar Pak Arif. "Tapi itu urusan pribadimu. Coba selesaikan. Jangan sampai mengganggu kerja." Nada akhirnya agak dingin. Cakra merasa terpojok. Ia merasa dikepung. Akhirnya, dengan hati yang berat,
Ia memutuskan untuk menelepon Aldo malam itu. Aku terima tawarannya. Tapi aku butuh 150 juta. Untuk operasi dan perawatan lengkap, kata Cakra. 150 juta? Bisa saja. Tapi bunganya tetap 5% per bulan dari total. Dan kita buat perjanjian tertulis sederhana, ya? Untuk keamanan kita berdua, sahut Aldo. Kemenangan tersembunyi terdengar dalam suaranya. Mereka bertemu di sebuah kafe. Perjanjian itu sederhana namun mengikat. Cakra berutang 150 juta, dengan bunga 5% per bulan atau 7,5 juta, jatuh tempo cicilan pokok minimal 10 juta per bulan mulai bulan depan. Jika telat, denda 1% per hari. Cakra menandatanganinya, merasa seperti menandatangani kontrak untuk menjual jiwanya untuk kedua kalinya. Uang masuk keesokan harinya. Operasi ibunya bisa dilakukan. Cakra lega, tetapi sebuah beban yang jauh lebih besar kini menderanya. Untuk membayar cicilan pertama dan bunganya, ia harus menghemat habis-habisan. Ia kembali makan mie instan, berjalan kaki ke stasiun untuk menghemat ongkos, dan bahkan menerima pekerjaan freelance kecil-kecilan di luar, merakit komputer untuk sebuah warnet, larut malam setelah pulang kerja. Kantornya di Arandhari Group mulai menampakkan pengaruhnya. Mata berkantung, konsentrasi menurun. Indi mulai curiga. Cakra, kamu kurus. Dan kamu selalu terlihat lelah. Apa yang terjadi? Apa masalah dengan ibumu? Sudah teratasi, Indi. Ibu sedang dalam pemulihan. Aku hanya banyak kerjaan di kantor. Bohong Cakra, menghindari tatapannya. Tapi Indi bukan orang yang mudah dibohongi. Suatu malam, saat mengantarkan Cakra ke apartemennya, dia melihat selembar kertas yang tidak sengaja terjatuh dari tas laptop Cakra. Itu adalah salinan perjanjian utang dengan Aldo. Cakra, yang sedang mengambil air di dapur, tidak menyadarinya. Indi membacanya. Darahnya mendidih. Bunga 5% per bulan? Itu praktik rentenir. Dia melipat kertas itu dan menyimpannya di saku. Hatinya perih bercampur marah. Marah pada Aldo yang memanfaatkan kesulitan Cakra, dan marah pada Cakra yang tidak mau membuka diri padanya. Keesokan harinya di kantor, Indi memanggil Aldo ke ruangannya. Tanpa basa-basi, dia melemparkan salinan perjanjian itu ke meja. Apa maksudmu dengan ini, Aldo? Aldo pucat, tetapi cepat mengumpulkan diri. Ini urusan pribadi saya dengan Cakra, Bu Indi. Ini urusan perusahaan ketika seorang manajer mempraktikkan rentenir pada bawahan. Hardik Indi, suaranya dingin menusuk. Kau pikir aku tidak tahu motifmu? Kau ingin menjeratnya, membuatnya stres dan performanya jatuh. Lalu kau bisa merebut posisinya dan mendiskreditkanku karena merekomendasikan orang tidak kompeten. Aldo diam, keringat dingin mengucur di pelipisnya. Batalkan perjanjian ini. Sekarang. Dan uang yang sudah kau berikan, akan aku ganti. Tapi jika satu kata tentang ini sampai bocor, atau jika kau masih berani menyentuh Cakra dengan cara apapun, kariermu di sini selesai. Aku akan pastikan tidak ada perusahaan besar di kota ini yang akan menerimamu. Keluar. Aldo keluar dengan wajah hancur. Indi lalu menelepon Cakra, memintanya datang. Saat Cakra masuk, melihat wajah Indi yang marah dan salinan perjanjian di meja, ia tahu semuanya sudah terbongkar. Kenapa tidak cerita padaku? Tanya Indi, suaranya bergetar. Kita mungkin memulai dengan kontrak, tapi aku pikir kita sudah melampaui itu. Aku menganggapmu partner. Cakra, partner seharusnya berbagi beban. Cakra menunduk. Rasa malu membara. Aku tidak mau jadi bebanmu. Tidak ingin kau berpikir aku mendekatimu untuk uang. Kamu bodoh, teriak Indi. Air mata akhirnya meledak. Aku jatuh cinta padamu bukan karena kamu kuat dan sempurna, tapi karena kamu manusia yang berjuang. Dengan menutupi ini, kau justru menjauhkanku, dan kau membiarkan dirimu dieksploitasi oleh bajingan seperti Aldo. Cakra terdiam, disergap oleh kata-kata jatuh cinta yang diucapkan Indi untuk pertama kalinya, dan oleh realitas kebodohannya sendiri. Indi menarik napas dalam. Utangnya sudah aku lunasi. Aldo tidak akan mengganggumu lagi. Dan untuk biaya pengobatan ibumu, akan kita tanggung bersama. Aku punya uang, Cakra.
Dan aku ingin membantumu, bukan karena kasihan, tapi karena aku peduli. Apakah kamu bisa menerima itu? Atau ego dan harga dirimu lebih penting daripada menerima bantuan dari orang yang mencintaimu? Pertanyaan itu menggantung di udara. Cakra melihat air mata di pipi Indi, melihat betapa pedulinya perempuan ini. Perlahan, dinding pertahanannya runtuh. Ia berjalan mendekat, menarik Indi ke dalam pelukannya. "Aku minta maaf," bisiknya, suaranya serak. "Aku salah. Aku tidak terbiasa memiliki seseorang untuk diajak berbagi. Selama ini, aku selalu sendirian memikul segalanya." Indi mendekatkan kepalanya di dada Cakra. "Kamu tidak sendirian lagi. Aku di sini. Tapi janji padaku, tidak ada lagi rahasia. Kita hadapi semuanya bersama, baik itu masalah keluarga, masalah kantor, atau masalah tentang perasaan kita." Cakra mengangguk, menahan air matanya sendiri. Saat itu, ia menyadari bahwa ujian terberat bukanlah dari Aldo atau utang itu. Ujian terberat adalah belajar menerima bahwa dirinya layak untuk dibantu, layak untuk dicintai, dan bahwa kekuatan sejati terkadang terletak pada keberanian untuk menjadi rentan di depan orang yang tepat. Badai utang telah berlalu, tetapi pelajaran yang ditinggalkannya dalam. Dan sebuah ikatan baru, yang lebih dalam dan lebih nyata, telah lahir dari puing-puing kebanggaan yang hancur. Mereka kini benar-benar partner, dalam arti yang sesungguhnya. Dan untuk Cakra, itu adalah kekayaan yang jauh lebih berharga daripada gaji atau jabatannya di menara kaca itu. 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk mengubah banyak hal. Bengkel dan pusat logistik, Cakra Mandiri, yang berdiri di tanah kelahiran Cakra telah berkembang pesat. Tidak lagi sekadar bengkel kecil, tempat itu kini menjadi pusat pelatihan mekanik dan logistik bagi pemuda-pemuda setempat, menyerap puluhan tenaga kerja dan menjadi kebanggaan kampung. Kesuksesan itu dibangun dari kerja keras, pembelajaran tanpa henti, dan suntikan modal dari hasil kerja Cakra sendiri serta pinjaman lunak yang diajukan melalui program CSR Arandhari Group, sebuah usulan Indi yang kemudian disetujui dengan bangga oleh Pak Hananto. Cakra, yang kini berusia 29 tahun, berdiri di depan cermin di kamar hotel suite-nya. Ia tidak lagi mengenakan jas yang kaku, tetapi setelan bus shirt linen berwarna krem yang nyaman dan elegan, dipadukan dengan celana chino. Penampilannya lebih berisi, lebih percaya diri, dan matanya memancarkan kedamaian yang berasal dari pencapaian dan cinta. Di pergelangan tangan, ia memakai jam tangan pemberian Indi, bukan jam mewah pemberian Lauren dulu, tetapi sebuah jam sederhana bermerek terkenal yang ia beli sendiri dengan gaji pertamanya sebagai manajer logistik wilayah. Indi memberinya dengan ucapan, untuk menggantikan kenangan kontrak, dengan janji kita yang sesungguhnya. Malam ini adalah malam yang spesial. Bukan pesta mewah di ballroom hotel bintang 5, tetapi sebuah jamuan makan malam intim di rumah besar keluarga Arandhari di Menteng. Undangannya terbatas. Keluarga inti Arandhari, Ibu Cakra, Marni, yang sudah jauh lebih sehat, adik Cakra, Dika, yang baru lulus cum laude dan sudah diterima kerja di sebuah perusahaan engineering ternama, serta beberapa sahabat terdekat Indi dan Cakra. Indi, yang kini memimpin divisi desain interior Arandhari Living, yang ia dirikan sendiri, memasuki kamar. Dia mengenakan kebaya sutra sederhana berwarna champagne. Rambutnya disanggul rendah. Dia tidak lagi terlihat seperti CEO yang dingin, tetapi seperti semburat cahaya hangat. "Siap?" tanyanya. Matanya berbinar. "Lebih dari siap," jawab Cakra, meraih tangannya. "Gugup, tapi siap." Perjalanan ke rumah Arandhari terasa berbeda. Kali ini, Cakra tidak merasa seperti penyusup. Ia merasa seperti pulang. Rumah itu tampak hangat. Lampu taman menyala lembut, dan meja panjang di ruang makan telah diatur dengan indah namun tidak berlebihan. Ibu Marni, yang duduk di kursi roda yang ditemani Dika, terlihat sumringah. Matanya berkaca-kaca melihat putranya. "Alhamdulillah, melihatmu seperti ini, Nak," bisiknya saat Cakra mencium tangannya. Acara makan malam berlangsung hangat dan penuh tawa. Cerita tentang masa-masa awal Cakra dan Indi yang kikuk menjadi bahan lelucon. Pak Hananto, yang kini lebih banyak tersenyum, bahkan bercerita tentang bagaimana Dani melaporkan Cakra yang ketiduran di halte bus saat menunggu angkot setelah lembur. "Dan lihat sekarang," ujar Pak Hananto, mengangkat gelasnya.
Dari seorang pemberani yang mau melakukan apapun untuk keluarganya, menjadi seorang pemimpin yang membawa perubahan bagi keluarganya dan bahkan masyarakat di sekitarnya. Kami bangga padamu, Cakra. Saat hidangan penutup disajikan, Cakra menangkap pandangan Indi. Isyarat itu sudah mereka rencanakan. Cakra menghela napas, lalu berdehem pelan. Bapak, Ibu, Dika semua. Mulainya, suaranya jernih dan tenang. 2 tahun yang lalu, saya berdiri di tempat yang hampir sama, dengan perasaan seperti penipu. Tapi kalian membuka pintu dan hati kalian, memberi saya kesempatan, bukan sebagai belas kasihan, tapi sebagai kepercayaan. Dia berdiri, berjalan perlahan menghampiri Indi yang juga sudah berdiri. Tangannya meraih tangan Indi. Dan kamu, Indi, kita mulai dengan sebuah kontrak yang salah. Tapi dari sana, kamu mengajarkanku tentang keberanian, tentang memberontak dengan cara yang benar, dan tentang ketulusan. Kamu melihat di balik kemiskinan dan kepalsuan, dan menemukan seseorang yang layak untuk dicintai. Kamu berdiri di sampingku melalui semua kesulitan, utang, tekanan kerja, keraguanku. Cakra berlutut, bukan dengan gaya dramatis ala film, tetapi dengan penuh hormat dan cinta. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam. Bukan kotak dari toko perhiasan mewah, tetapi kotak kayu sederhana yang dibuat oleh salah satu peserta pelatihan di bengkelnya, diukir dengan motif campuran sawah dan gedung pencakar langit. Ingat kamu bilang kita mulai dari nol? Sekarang, kita sudah membangun fondasi kita sendiri. Dengan jujur, dengan kerja keras, dan dengan cinta. Cakra membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan berlian besar, tetapi sebuah cincin dengan batu kecubung kecil, batu kelahiran Indi, dikelilingi oleh butiran-butiran emas sederhana. Ini dibeli dengan uang pertama dari dividen bengkelku. Murni dari jerih payahku untukmu. Indi menutup mulutnya. Air mata sudah mengalir deras. Cinta kita tidak lahir dari kemewahan, Indi. Ia lahir dari kebenaran di tengah kebohongan, dari ketahanan di tengah badai. Aku tidak akan pernah bisa memberimu kerajaan seperti yang ayahmu berikan. Tapi aku berjanji akan memberimu rumah yang penuh tawa, kemitraan yang setara, dan cinta yang tumbuh lebih dalam setiap hari. Indi Arandhari, maukah kau mengakhiri kontrak sementara kita dulu, dan menggantinya dengan kontrak seumur hidup bersamaku? Maukah kau menjadi istriku? Suasana hening. Hanya terdengar isak tangis haru Ibu Marni dan Ibu Rathi. Indi melihat cincin itu, melihat mata Cakra yang penuh cinta dan keyakinan. Ini bukan sandiwara. Ini benar-benar nyata. Dengan suara bergetar namun jelas, dia menjawab, "Aku mau. Dengan sangat mau. Kontrak kita yang dulu adalah awal yang kacau. Tapi pernikahan kita akan menjadi awal yang sesungguhnya. Ya, Cakra. Aku mau menikahimu." Cakra memasangkan cincin itu ke jari Indi, lalu berdiri dan memeluknya erat-erat. Tepuk tangan dan sorak-sorai kegembiraan memenuhi ruangan. Dika bersorak paling keras. Pak Hananto menganggap puas dengan mata berkaca-kaca, sementara kedua ibu mereka berpelukan, bahagia melihat anak-anak mereka menemukan cinta sejati. Malam itu, di balkon rumah, Cakra dan Indi berdiri berpelukan, memandang bintang-bintang. "Kau tahu," bisik Indi, "dulu kau bilang cinta adalah kemewahan yang tak bisa kau beli." "Dan aku salah," sahut Cakra, mencium ubun-ubunnya. "Cinta adalah satu-satunya kemewahan yang layak diperjuangkan. Dan aku akan terus memperjuangkannya, setiap hari, bersamamu." Epilog, 3 tahun kemudian. Sebuah rumah sederhana namun asri di kawasan Bogor ramai dengan suara tawa. Di teras, Cakra sedang mengajari putri kecil mereka, Kirana, nama yang berarti cahaya, untuk merangkak. Indi, dengan perut yang mulai membesar mengandung anak kedua, duduk di sampingnya sambil mengawasi. Dari dalam rumah, terdengar suara Ibu Marni dan Ibu Rathi yang sedang berdebat ramah tentang resep rendang. Pak Hananto dan Dika asyik bermain catur di ruang keluarga. Cakra memandang sekelilingnya. Ini adalah hidup yang tidak pernah ia impikan saat masih menyetir angkot sendirian di tengah malam. Ini bukan tentang kekayaan yang melimpah, meski mereka hidup berkecukupan, tetapi tentang kelimpahan cinta dan makna. Indi meraih tangannya. "Apa yang kau pikirkan?" "Aku berpikir,
kata Cakra sambil mengangkat Kirana yang tertawa riang. Bahwa kontrak terbaik yang pernah ku tanda tangani adalah kontrak untuk menjadi suamimu dan ayah dari anak-anak kita. Indi tersenyum, senyuman yang masih sama indahnya, namun kini selalu sampai ke mata yang penuh kedamaian. Dan itu adalah satu-satunya kontrak yang tidak akan pernah berakhir. Mereka duduk di sana, disinari matahari sore yang hangat, dikelilingi oleh keluarga dari dua dunia yang kini telah menyatu dengan sempurna. Kisah mereka mungkin bermula dari sebuah kepalsuan yang dibayar puluhan juta, tetapi diakhiri dengan sebuah kebenaran yang tak ternilai harganya, bahwa cinta sejati bisa melampaui segala batas, asalkan ditopang oleh ketulusan, keberanian, dan komitmen untuk tumbuh bersama. Dan itulah kontrak seumur hidup mereka yang sesungguhnya.